limbah B3 dan bagaimana cara penyimpanannya yang telah diatur oleh peraturan. Mungkin materi ini sangat beruntukan untuk teman-teman nih yang baru join di SAE atau akan misalnya baru lulus atau mau kuliah yang akan ngambil jurusan K3 dan lingkungan. Ini sedikit basic mengenai limbah B3 agar nanti pada saat terjun ke dunia kerja sudah tidak bingung lagi mengenai apa itu limbah B3. Oke, next. Ini sedikit profil saya, bahwa saya lulusan dari IPB, mungkin di sini ada yang satu alma mater dengan saya, salam kenal. Terus saya memiliki empat pengalaman kerja yang saat ini saya bekerja di sektor pergudangan otomotif. Terus ini kontak saya bisa untuk jika teman-teman ingin ada yang sharing atau ingin ada yang berkonsultasi mengenai materi hari ini, boleh silakan dicatat kontak saya atau WhatsApp dan email saya sendiri. Untuk saat ini saya sudah memiliki 5 sertifikasi di bidang K3 maupun di luar K3 seperti TOT level 4, saya baru selesai mengambilnya. Terus yang kedua, saya juga sudah mempunyai lisensi di bidang BNSP terkait dengan manajerial limbah B3. Saya juga mendapatkan sertifikat menjadi auditor SMK 3 dan ahli K3 umum Kemenaker dan BNSP serta petugas P3K. Ya, lanjut. Nah, ini agenda webinar tadi sudah disampaikan safety induction oleh Pak Arief. Selanjutnya kita akan masuk ke pengenalan limbah B3, lalu ke acuan peraturan mengenai limbah B3, serta bagaimana penyimpanan limbah B3 di sektor pergudangan atau di luar sektor pergudangan, dan setelah disimpan dilakukan pelaporannya seperti apa. Dan terakhir agendanya adalah tanya jawab. Oke, definisi materi pertama kita masuk dulu limbah B3. Pastikan teman-teman semua di sini ada beberapa mungkin ada yang sudah tahu tentang limbah B3, mungkin ada yang belum mengetahui nih, baru mau join di SAE atau baru saat ini baru apply lamaran di bidang SAE tapi kebagiannya di pengurusan lingkungan gitu ya. Jadi saya sedikit sharing definisi limbah B3 biar teman-teman semua yang ada di webinar ini bisa satu sepakat definisi limbah B3 itu apa. Jadi biar tidak ada definisi-definisi lain lagi mengenai limbah B3. Jadi secara umum yang disebut limbah adalah bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan, dan sektor lainnya. Bentuk limbah tersebut dapat berupa gas dan debu cair atau padatan, tergantung dari industrinya masing-masing ya. Di antara berbagai jenis limbah ini ada yang bersifat beracun atau berbahaya yang dikenal sebagai limbah B3. Jadi limbah B3 adalah sisa, kalau secara sempitnya saya definisikan, limbah B3 itu adalah sisa kegiatan dari sebuah proses yang dilakukan di sebuah perusahaan di mana sisa akhirnya dia mengandung bahan berbahaya dan beracun. Terus suatu limbah digolongkan sebagai limbah B3 digarisbawahi bila mengandung bahan berbahaya dan beracun. Jika tidak, dia bukan termasuk limbah B3. Berdasarkan sifat dan konsentrasinya, baik langsung maupun tidak langsung dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan manusia. Ini pengenalan lanjutan dalam materi webinar siang ini. Kita akan bahas mengenai karakteristik limbah B3 yang ada di industri itu apa aja. Selanjutnya sumber dan kode limbah B3 itu seperti apa. Terus izin perusahaan yang penghasil limbah B3 itu harusnya mempunyai izin apa sih gitu. Masa simpan terhadap limbah B3 yang dihasilkan itu sejauh mana dan berapa lama. Ini dasar hukum limbah B3. Jadi kalau seorang SAE yang akan baru terjun atau seorang praktisi lingkungan atau fresh graduate atau mahasiswa yang sedang mengambil jurusan mungkin teknik lingkungan atau manajemen lingkungan, ini adalah acuan dasar kita dalam mengenal limbah B3. Jadi setelah tahu definisi, kita tahu lagi nih acuan peraturannya seperti apa. Ya, yang pertama didahului oleh PP 22 tahun 2021, itu merupakan tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya ada Permen LHK nomor 9 tahun 2023 tentang perizinan berusaha dan persetujuan pemerintah di bidang pengelolaan limbah B3. Ini mengenai izin. Jadi Permen LH 9 tahun 2023 ini mengenai izin penghasil limbah B3 atau izin si pengolah limbah B3. Terus ada Permen LHK 6
tahun 2021 tentang tata cara dan persyaratan pengolahan limbah bahan beracun. Nah, ini isinya sebagian besar mengenai cara penyimpanan, cara pengolahan yang benar, terus cara transportasi yang benar, itu semuanya diatur di sini. Ada Permen LHK 74 tahun 2019 tentang program kedaruratan pengolahan B3 dan limbah B3. Jadi di dalam pengolahan limbah B3 ternyata diatur juga mengenai sistem tanggap daruratnya seperti apa. Lanjut, Permen HK 101 tahun 2018 tentang pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3. Ini biasanya dikhususkan untuk industri-industri pertambangan, industri apalagi perkapalan ya, terus industri mungkin peleburan minyak, gas bumi. Ini kalau misalkan ada yang terkontaminasi lahannya, biasanya pedomannya cara mengikuti pemulihannya ada di dalam permen ini. Lanjut, ada di Permen LHK nomor 56 tahun 2015 tentang tata cara persyaratan teknis pengolahan limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan. Ini hanya khusus untuk sektor puskesmas, sektor rumah sakit, sektor apalagi ya? Klinik. Nah, ini diaturnya seperti ini, mulai dari cara penyimpanan limbah medis seperti apa, terus cara penanggulangannya kalau ada kedaruratan seperti apa, penyimpanannya harus seperti apa, pendistribusian sampai ke pengolahannya seperti apa, ini semua diatur di sini. Lanjut, ini ada Permen LH 14 tahun 2013 tentang simbol dan limbah B3. Gitu. Terakhir tentang Permen LH nomor 3 tahun 2007, ini mengenai fasilitas pengumpulan dan penyimpanan B3 di pelabuhan yang tadi, yang 2015 tentang di klinik atau di pelayanan kesehatan, yang 2007 tentang bagaimana pengolahan limbah B3 yang ada di pelabuhan, seperti di perkapalan mungkin ya, di sektor-sektor apa pelayaran, ini semua diatur di sini. Karena semua aktivitas yang dilakukan di sektor industri itu pasti menghasilkan limbah B3. Nah, semua peraturan ini itu ada pucuknya di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup. Jadi itu peraturan sedikit peraturan-peraturan mengenai aktivitas pengelolaan limbah B3, baik itu penyimpanan, pengolahan sampai dengan pemanfaatan tahap akhir. Tapi di siang ini saya hanya fokus membahas tentang hanya sampai kegiatan penyimpanannya saja dan pelaporan dari hasil penyimpanannya. Jadi tidak membahas di luar topik yang tadi saya sebutkan. Ya. Nah karena saya judulnya di sektor pergudangan, mungkin beberapa teman-teman yang hadir di siang hari ini mungkin ada yang sama jenis limbahnya dengan di tempat saya bekerja ya. Jadi kita mempunyai di sebagian sektor pergudangan, mau itu mungkin beda-beda ya. Kalau pergudangan mungkin pergudangan obat-obatan beda dengan pergudangan bahan makanan gitu kan, beda jenisnya, tapi di kategorinya sama. Seperti ada barang reject yang tidak lulus QC saat proses pengiriman, biasanya kan ada pengecekan ya sebelum dikirim. Nah itu ada yang reject tuh, ada yang reject, terus mungkin ada yang tidak lolos data QC di QC sehingga dikategorikan sebagai limbah karena sudah tidak bisa diapa-apain lagi gitu ya. Ini mungkin di sektor pergudangan seperti ini, tapi mungkin di sektor teman-teman yang teman-teman bekerja di perusahaannya mungkin tidak sama nih limbahnya. Oh, terdapat saya limbahnya ternyata tidak ada barang reject karena hanya transit. Oke, mungkin berbeda. Tapi sebagian besar dari kategori kegiatan maintenance, kegiatan aktivitas kantor, aktivitas ruang P3K mungkin semuanya sama seperti itu ya, gitu. Jadi dari aktivitas kegiatan itu, aktivitas kegiatan maintenance gedung seperti kemasan B3 misalnya nih, aktivitas maintenance gedung kan banyak ya, aktivitas cat, terus aktivitas apa lagi dari mungkin aktivitas pengecetan tadi ya saya sebutkan, terus aktivitas apalagi perbaikan gedung, itu kan pasti ada sisa-sisa kegiatan yang pasti mengandung limbah B3. Misalnya di sebuah perusahaan atau di tempat bekerja Bapak dan Ibu ada menggunakan genset. Oh, ternyata di dalam genset kalau kita bedah itu ada limbah B3-nya seperti filter genset, terus apalagi mungkin oli-oli yang dari genset ya, terus cairan-cairan yang digunakan di genset seperti itu. Nah itu kalau sudah tidak dipakai lagi dikategorikan sebagai limbah B3.
aki bekas, oh bisa jadi kan, karena mungkin di dalam genset ada aki yang tersimpan atau dari kegiatan lainnya yang menggunakan aki seperti forklift gitu ya kan, aki-aki yang itu bisa dikategorikan sebagai limbah B3. Tuh. Terus aktivitas dari kantor, misalnya apalagi? Contohnya di aktivitas kantor apa sih yang kita lakukan? Kan pertanyaan kita seperti itu ya. Kita jadi analisa dulu nih setiap aktivitas-aktivitas yang kita lakukan di sebuah tempat di mana kita bekerja gitu. Jadi kita men-statement suatu sisa kegiatan itu sebagai limbah B3 atau bukan limbah B3 dilihat lagi dari hulu dan hilirnya gitu ya. Misalnya dari aktivitas kantor ada aktivitas toner, kita lihat toner ada, oh ternyata toner mengandung B3. Lampu bekas seperti lampu yang TL ya gitu, atau yang biasa kalau lampunya sudah LED mungkin bisa sudah dikategorikan sebagai limbah non B3 gitu. Terus limbah-limbah elektronik lainnya seperti misalnya hard disk, batu baterai, terus apalagi misalnya aktivitas ada speaker radio yang dalamnya mungkin kalau kita bedah itu ada komponen-komponen limbah B3. Terus yang terakhir dari fasilitas kotak P3K. Jadi kalau sebuah perusahaannya punya klinik atau dia tidak punya klinik tapi punya ruang P3K atau mempunyai fasilitas kotak P3K, itu pasti hasil akhirnya kalau misalkan obat-obatannya tidak terpakai dan sudah expired, itu akan menjadi limbah B3 yang harus dibuang gitu ya. Jadi tergantung. Jadi limbah B3 yang dihasilkan sebuah perusahaan itu tergantung dari jenis kegiatannya apa, jenis industrinya apa. Jadi tidak semua sektor industri itu harus sama limbahnya, tidak. Mungkin di dunia farmasi atau di sektor apalagi misalnya sektor makanan, nah itu beda lagi tuh limbah-limbahnya ya. Dilihat dari bisnis prosesnya seperti apa, terus dihubungkannya dengan statusnya dia masih terpakai atau tidak. Ini karakteristik dari limbah B3 sesuai dengan Permen HK 6 tahun 2021 itu ada sekitar 8 ya, 8 karakteristik. Yang pertama mulai dari mudah meledak, cairan mudah menyala, bersifat reaktif, korosif, infeksius, berbahaya terhadap lingkungan, beracun, dan satunya lagi adalah padatan mudah menyala. Jadi cairan dan padatan itu mempunyai jenis karakteristik yang berbeda. Tidak boleh dia dijadikan satu karena berbeda jenisnya dan mempunyai simbolnya masing-masing. Nah, tadi di awal kita sudah mengenal nih definisi limbah B3 seperti apa. Terus selanjutnya peraturan yang harus ditaati atau peraturan yang mengandung limbah B3 itu sudah saya jelaskan. Tadi juga karakteristik limbah B3-nya sudah jelaskan. Nah, sekarang masuk ke kategori sumber limbah B3. Ternyata menurut lampiran ke-9 PP 22 tahun 2021 itu limbah B3 dikategorikan menjadi tiga kategori. Itu yang pertama. Empat kategori. Yang pertama limbah B3 dari sumber spesifik umum, terus sumber spesifik khusus atau B3 kadaluarsa tambahan B3 dan reject B3. Ini adalah sumber-sumber. Nah, jadi kalau misalnya limbah spesifik umum itu seperti apa? Nah, lihat di dalam lampiran ini, lampiran 9 PP 22 tahun 2021 itu ada di dalam lampirannya jenis-jenis limbah B3 dan dia masuk ke dalam kategori seperti apa. Kita bisa lihat next untuk slide-nya. Nah, seperti ini. Yang pertama, limbah B3 dari sumber tidak spesifik, gitu ya. Dari sumber tidak spesifik, misalnya, ini biasanya tuh dari industri-industri chemical, gitu ya. Kalau sumber tidak spesifik, itu biasanya yang tidak spesifik, jadi general, gitu ya. Semua industri pasti ada, ini misalnya larutan-larutan. Dari kegiatan misalnya industri lab, ini bisa kategorinya seperti ini. Atau industri chemical yang ada masuk ke dalam sini yang sudah seperti pelarut terhalogenasi, mungkin ada industrinya yang sama seperti ini, tinggal dicocokkan saja dengan jenis-jenisnya. Nah, untuk bagian yang saya beli tanda merah itu beberapa jenis limbah B3 yang hampir di semua sektor industri itu ada.
ya, mau itu industri farmasi, mau itu industri konstruksi, mau itu industri pergudangan atau industri makanan, pasti dari fasilitas manapun ini pasti ada jenis limbah-limbah ini. Seperti aki atau baterai bekas pasti ada di semua industri. Terus limbah dari laboratorium yang mengandung B3 misalnya, ini ada seperti limbah dari lab. Jadi misalkan cairan-cairan atau kan sarung tangan yang berasal dari lab, tentunya limbah dari laboratorium. Kebanyakan sih ini jenisnya adalah jadi kayak larutan-larutan yang telah selesai dari kegiatan, misalnya kegiatan analisa atau kegiatan apalagi kegiatan pemeriksaan bahan atau ya, pokoknya kegiatan yang dilakukan di dalam lab. Gitu. Terus ada limbah terkontaminasi B3, ini contohnya misalnya apa ya? Misalnya nih udah dia kategorinya limbah, tapi limbahnya non B3 nih, tapi dia udah terkontaminasi dengan B3, makanya termasuknya limbah terkontaminasi B3. Misalkan dari proses reduksi produksi yang tidak ada di dalam kode lain-lain, itu masuknya ke dalam limbah terkontaminasi B3. Selanjutnya ada kategori kode lainnya, itu ada limbah dan atau bagian produk yang ada memenuhi spesifikasi seperti itu. Terus selanjutnya ada kemasan bekas B3, minyak pelumas bekas, yang tadi saya bilang ini adalah limbah lampu TL. Terus ada apalagi filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara serta kain majun. Nah ini biasa kain majun ini dari kegiatan-kegiatan maintenance atau kegiatan utilitas atau kegiatan lainnya ya yang menggunakan sarung tangan, tapi dia sudah mengenai B3. Beda dengan ini ya. Kalau ini dia sudah terspesifik kain majun bekas dan sejenisnya seperti bisa sarung tangan, itu masuknya ke USREG juga. Gitu. Jadi kategori limbah B3 itu dilihat melalui lampiran PP lampiran 9, tadi PP 22 tahun 2021, dicocokin tuh limbah kita hasilkan tuh apa sih? Kodenya kan pasti ada di sini ya, ada kode limbah B3, terus oh ternyata definisinya seperti ini nih, kayak ini nih, misalnya A102D, oh ternyata aki bekas, baterai bekas, oh kita ada nih menghasilkan ini, oh berarti kita limbah B3 nih, gitu. Jadi dalam menentukan dia limbah B3 atau bukan, silahkan teman-teman bisa buka di lampiran PP 22 tahun 2021, itu lampiran 9, dengan mencocokkan semua jenisnya ada apa enggak sih, gitu. Kalau misalkan nggak ada jenisnya, itu bisa konsultasikan ke dinas terkait atau melakukan uji lab di lab yang bertindak sebagai penguji limbah B3 seperti itu ya. Nah ini tadi yang tadi B3 tidak spesifik, yang ini B3 kadaluarsa reject dan tumpahan. Jadi ini biasanya ini dari industri-industri chemical, pemprodusen chemical misalnya, terus apalagi distributornya chemical gitu ya. Terus pokoknya ini bahan-bahan kimia dari industri kimia lah. Nah ini dia sudah ada kategorinya limbahnya sendiri gitu ya. Nah ini limbah B3 dari spesifik umum. Spesifik umum ini sudah dibagi-bagi menjadi jenis-jenis industrinya. Misalnya nih, industri pupuk dan bahan senyawa nitrogen. Oh ternyata sumber limbah kita itu sudah dicatat tuh di dalam lampiran. Mungkin dari proses produksi urea atau proses reaksi kimia, fasilitas penyerap asam, IPAL, lalu dari kegiatan lainnya dicocokkan. Oh ternyata kalau katalis bekas itu yang di dalam industri pupuk dan kimia dia sudah mempunyai kode sendiri. Jadi bukan masuk ke sumber tidak spesifik, tapi sudah masuk ke sumber limbah B3 spesifik umum gitu ya. Terus selanjutnya dari manufaktur, perakitan. Mungkin ini ada teman-teman yang kerja di otomotif, ada yang kerja di sektor besar pembuatan kapal terbang ya, alat-alat berat. Nah ini semuanya sudah terangkum kode-kode limbah B3 dari yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang ada di perusahaan Bapak dan Ibu semua. Selanjutnya ini dari semua industri yang menghasilkan atau menggunakan listrik. Nah ini biasanya nih kayak mungkin PLN ya, apalagi itu perusahaan-perusahaan swasta yang sebagai distributor listrik gitu. Nah ini ternyata di dalam proses kegiatannya dia mempunyai limbah sendiri gitu ya, sludge atau debu gitu ya. Nah itu beda kalau yang tadi debu dan fasilitas pencemaran udara yang tadi disebutkan di slide sebelumnya itu untuk industri di luar dari industri PLN, yang ini tuh
khusus industri PLN dia mempunyai kodenya sendiri gitu. Jadi harap mengikuti. Kalau misalkan tidak ada di sini baru kita ke sumber yang tidak spesifik gitu ya. Jadi harus lihat dulu jenis limbahnya ada di sumber spesifik umum atau tidak gitu ya. Nah, ini juga sama di industri farmasi gitu ya. Mungkin teman-teman yang kerja di industri farmasi bisa ingat-ingat lagi nih jenis limbahnya, ternyata ada limbah yang belum masuk nih, saya bingung namanya limbah apa ya gitu kan. Mungkin bisa lihat di lampiran PP 22 tahun 2021 ini ya. Gitu. Nah, ini juga sama dari semua industri, kegiatan fotokopi, industri konstruksi ya, Bu. Jadi semua industri ini sudah terangkum. Tinggal melihat aja teman-teman kerja di perusahaan yang di bidang apa gitu ya. Tinggal disesuaikan aja jenis limbahnya. Jadi buat teman-teman yang fresh graduate yang akan mau terjun ke bidang lingkungan atau sebagai PSC limbah B3 yang akan dijadikan PSC, itu bisa cross check lagi di lampiran PP-nya ya. Nah, terus selanjutnya kita kan tadi sudah bahas ya mengenai definisi limbah B3 itu apa, jenis-jenis limbah B3 itu apa, terus kode-kode limbah itu B3 itu seperti apa gitu ya. Nah, sekarang kita bahas lagi nih mengenai fasilitas penyimpanan. Nah, jadi limbah B3 yang dihasilkan itu kan pastinya harus disimpan, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Oh, kita punya limbah nih, tapi kita harus punya fasilitas penyimpanannya seperti itu ya. Gitu. Jadi penyimpanan limbah B3 itu adalah kegiatan menyimpan limbah B3 dilakukan oleh penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara limbah B3 yang dihasilkan. Jadi TPS limbah B3 itu singkatan dari tempat penyimpanan sementara limbah B3 gitu ya. Jadi fasilitas yang harus berada di dalam lokasi kegiatan penghasil limbah B3 gitu. Jadi tidak boleh tuh TPS-nya misalnya lokasinya di gedung di gedung A, tapi numpang penyimpanan limbah B3-nya ke PTB. Nah, itu nggak bisa ya. Jadi harus simpan di lokasi kerjanya masing-masing. Jadi harus lokasi kerjanya kalau sudah ada harus menyiapkan TPS limbah B3 disesuaikan dengan jenis limbah B3 yang dihasilkan. Gitu. Jadi luasan TPS limbah B3 itu tidak perlu harus ada standar nggak sih luasnya seperti apa? Tidak. Jadi harus disesuaikan dengan jenis limbah B3 yang dihasilkan, terus standar-standar lainnya harus seperti apa. Bisa dilihat di Permen LHK nomor 6 tahun 2021 gitu ya. Next, nah ini tata cara penyimpanan limbah B3 tadi kita sudah bahas mengenai TPS-nya. Ternyata di dalam TPS itu banyak fasilitas-fasilitas yang kita sendiri itu harus siapkan nih di fasilitas itu. Jadi sebelumnya saya ingatkan lagi bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 ini bukan hanya orang ya, tapi organisasi juga bisa ya yang menghasilkan limbah B3, pengumpul limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan penimbun limbah B3 wajib melakukan penyimpanan limbah B3 karena TPS itu tidak hanya ada di sumber penghasil, tapi ada di sumber pemanfaat, misalnya ada di sumber pengolah, ada di sumber penimbun, juga seperti itu harus punya TPS limbah B3. Lanjut, ini yang pertama, dalam memilih penyimpanan limbah B3, kita harus tahu dulu nih, lokasi penyimpanan limbah B3 ini, lokasinya harus seperti apa sih? Bisa nggak sih TPS itu kita tempatkan misalnya di depan pagar utama? Ya silahkan aja gitu kan, tapi kan jarang ya ada perusahaan yang letak TPS-nya itu ada di depan pintu gerbang utama. Pasti rata-rata tuh lokasi TPS adanya bisa di sisi samping, sisi kiri atau sisi kanan perusahaan atau di belakang perusahaan. Jadi lokasinya harus pastikan yang jauh dari rawan bencana banjir. Nah itu pastikan tuh kalau misalkan di depan tidak banjir ya tidak masalah, tapi kan mengganggu estetika juga ya gitu. Jadi rata-rata perusahaan menyimpan limbah B3 itu di lokasi khusus yang sudah dikaji bahwa lokasi yang dipilih sudah rawan dari banjir atau setidaknya wabah banjir yang menimpa di perusahaan tersebut tidak sampai ke area TPS. Ya, itu sudah dilakukan misalkan assessment atau dilakukan penelitian dilakukan ini ya peninjauan gitu. Terus selanjutnya, kalau sudah memilih lokasi, kita harus lagi nih melihat bangunannya. Lokasinya udah dipilih. Nah, terus sekarang saya mau bangun nih, bangunan TPS-nya harus seperti apa sih? Kan pertanyaan teman-teman gitu ya. Ternyata dalam bangun TPS itu
tidak asal-asalan ya teman-teman, itu harus ada spesifikasi khususnya, ada kriterianya seperti bangunan menyesuaikan jenis limbah B3 yang disimpan. Jadi misalnya limbah B3 yang disimpan itu jumlahnya banyak. Nah, berarti luasan TPS-nya itu harus mencangkup semua limbah yang disimpan gitu. Misalnya di tempat saya kerja, oh limbah di pergudangan ternyata sedikit gitu. Tidak seperti sektor industri lainnya. Oh, berarti tidak perlu sampai ukuran misalnya ukuran 1 hektar gitu ya, kan nggak mungkin ya gitu, kecuali kalau limbah B3-nya mungkin banyak gitu, tapi kalau di sektor-sektor pergudangan sih rata-rata dikit ya limbahnya. Terus aman dan kokoh dari rayap, serangga. Nah, itu pastikan pemilihan dari bahan bangunannya juga harus tepat. Lantai harus kedap air dan mudah dibersihkan. Nah, lantainya ini biasanya mempunyai kemiringan 1% dari luas bangunan. Agar fungsinya buat apa sih? Kok lantainya harus kemiringan di dalam pintu masuk TPS. Nah, itu kenapa? Karena memudahkan proses loading, seperti itu ya. Lanjutnya ada fasilitas penyimpanan. Nah, dalam fasilitas penyimpanan itu wajib memiliki fasilitas yang memadai seperti penerangan yang cukup, karena beberapa mungkin ada yang kerjanya aktivitasnya membuang limbahnya itu sampai malam, atau harus ada aktivitas produksi sampai 24 jam sehingga petugas TPS-nya harus menjaga sampai 24 jam gitu misalnya. Jadi diperlukan penerangan yang cukup. Jalur orang dan jalur loading. Jadi harus adanya jalur orang dan jalur loading gitu ya. Ventilasi yang cukup, ada mungkin bisa kalau misalkan ventilasinya masih kurang bisa ditambah dengan exhaust. Sekat pemisah, media penyimpanan limbah B3 mungkin seperti drum, palet, EBC, jumbo bag, dan media-media lainnya. Mempunyai bak kontrol sebagai bak untuk evaluasi jika adanya luapan tumpahan dari B3 yang disimpan. Mempunyai pagar pengaman dan selalu dalam keadaan terkunci. Lanjut, ada fasilitas emergensi seperti emergency lamp, and body shower, kotak P3K, dan APAR. Gitu. Jadi fasilitas-fasilitas emergensi ini disesuaikan dengan jenis kebutuhan di perusahaan. Jadi ini hanya standarnya aja. Mungkin di TPS-nya perlu hidran, ada box hidran, ya silakan dipasang aja. Terus ada apa lagi selain box hidran? Mungkin ada sprinkler. Ya boleh-boleh saja ya, tidak, yang penting kan dia fasilitas untuk menangani keadaan darurat. Tapi dalam peraturannya ini adalah dasar, peralatan dasar yang harus dimiliki di dalam sebuah TPS. Lebih dari ini boleh nggak? Boleh, silakan gitu ya, tidak ada, dan juga bahkan lebih bagus gitu. Lanjutnya ada fasilitas kebersihan dan tumpahan. Jadi dalam TPS itu harus adanya alat kebersihan, walaupun isinya limbah, tapi kita harus menjaga kebersihan dari ruangan tersebut. Perlunya adanya spill kit. Buat apa sih adanya spill kit? Pasti teman-teman bertanya. Jadi spill kit ini di sini fungsinya adalah untuk kalau misalkan ada saluran limbah B3-nya mampet, ternyata tidak bisa kebuang ke bak kontrol. Nah, mau nggak mau kita harus serap pakai spill kit, gitu ya, agar limbah B3 tidak berceceran kemana-mana. Misalkan ada tumpahan limbah B3 cair yang disimpan di dalam drumnya bocor. Misalnya kita lagi ada di TPS, bisa nih kita lakukan peredaman limbahnya menggunakan spill kit. Harus ada saluran ceceran air limbah ya, karena kalau TPS-nya dibersihkan itu aliran pembersihannya harus masuk ke saluran ceceran air limbah. Fasilitas penunjang lainnya apa sih yang harus ada di TPS? Oh, ternyata TPS itu harus mempunyai label. Jelas ya, ruangan itu harus dinamakan, misalnya TPS limbah B3. Kan bisa teman-teman pernah lihat ya kalau kunjungan ke perusahaan ada tulisannya TPS LB3, atau ada yang nulis tempat penyimpanan sementara limbah B3 PTA. Terus adanya foto PAC ya terpasang di situ menunjukkan bahwa oh ini ada orang yang merawatnya. Mempunyai titik koordinat, jadi menyatakan bahwa limbah B3 itu ada di posisi titik koordinat berapa. Nah, ini bisa dicek melalui Google Maps cara nyarinya ya. Terus adanya jam operasional. Nah, ini penting nih kalau buat perusahaannya yang misalnya petugas TPS-nya tuh hanya 1 orang dan merangkap pekerjaan lainnya. Jadi biar jam buang limbahnya itu teratur. Adanya kontak PAC, nah itu untuk memudahkan komunikasi yang membuang limbah ke TPS dapat berkomunikasi dengan si PAC-nya. Nah, ini tadi kita sudah bahas mengenai
persyaratan bangunan TPS ini sedikit gambar-gambar mengenai model-model TPS. Mungkin dari salah satu ini ada yang sama nih di tempat-tempat teman-teman bekerja. Jadi model TPS itu disesuaikan ya dengan karakteristik dari TPS-nya sendiri. Ini seperti yang saya bilang, ventilasinya bisa seperti ini, bisa berupa jaring-jaring atau berupa mungkin adanya exhaust di sini atau mungkin adanya cyclone ya gitu kan, ada di atas atap, itu boleh untuk sirkulasi udara. Atau mungkin sini ini sirkulasi udaranya terbuang dari sini nih gitu ya. Terus yang penting ada ventilasi yang memadai. Terus adanya fasilitas APAR, adanya fasilitas petunjuk keselamatan ya, simbol bahaya, adanya fasilitas apalagi wastafel untuk kegiatan mencuci ya. Terus ini juga pintunya disesuaikan aja ya dengan perusahaan yang ada di teman-teman semua. Mungkin ada yang mau pintunya seperti ini atau pintunya yang geser ke pintunya sistemnya geser ya, atau blok-blok seperti ini boleh. Jadi penyimpanan limbah B3 itu disesuaikan dengan jenis, karakteristik, dan sifat dari limbah B3 yang disimpan. Misalkan jenisnya padatan, dia boleh nggak sih dicampur dengan cairan? Nah, itu tidak boleh, terus adanya sekat pemisah. Jadi seperti gambar di sini, ini kayaknya jenisnya dia yang di sini cairan, yang di sini cairan, tapi di sini padatan. Makanya disekat, ada sekat-sekat ruangan terkhusus biar nggak terjadi pencampuran limbah B3 yang bereaksi, gitu ya. Terus satunya lagi ini mungkin bentuknya seperti ini teman-teman nih. Nah ini buat industri misalkan yang kecil, limbah B3 bisa seperti ini ya, ruangannya seperti mungkin kalau dilihat sekilas kayak kosan gitu ya, tapi tidak. Atau mungkin kayak toilet umum gitu ya, tidak. Jadi ini adalah sebuah TPS. Kalau misalkan ada labelnya, teman-teman lihat di sini tulisannya TPS limbah B3, nah itu berarti ini TPS ya. Beda kalau misalkan di sini ada labelnya misalnya toilet umum atau apalagi ruang istirahat, ya itu beda lagi ya. Nah ini seperti ini bentuk TPS-nya, mungkin ada yang konstruksinya seperti ini ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di teman-teman semua. Ini tadi sudah saya jabarkan. Jadi kalau misalkan melihat standar tempat penyimpanan seperti apa sih, silahkan buka di pasal 52 di peraturan Permen LHK 6 tahun 2021 ya, atau di PP 22 2021 juga ada gitu ya. Terus lanjut. Nah ini dari sisi kita bedah satu persatu. Dari sisi pintu, ternyata di pintu itu harus mempunyai pagar yang terbuat dari bahan tahan api gitu ya. Terus apalagi selanjutnya memiliki kunci pengaman. Oke, ini ada ya kunci pengamannya. Terus disertakan simbol bahaya gitu ya. Terus selanjutnya terdapat titik koordinat. Nah, seperti dan identitas perusahaan. Seperti ini ya, titik koordinatnya. Jadi ada latitude, ada longitude. Nah, gitu ya. Terus ini seperti ada labelnya, misalkan TPS limbah B3 PT XYZ atau Puskesmas seperti ini ya, Sukarami. Nah, ini juga ada label identitasnya gitu. Jadi bukan hanya orang doang yang punya identitas ya teman-teman. Jadi sebuah bangunan pun harus mempunyai identitas gitu ya. Lanjut kita lihat lagi kalau dari sisi atapnya harus gimana sih? Nah, sisi atapnya itu disesuaikan lagi, pokoknya dia harus tahan terhadap api. Ini rata-rata mempunyai dengan baja ringan gitu ya. Gitu. Jadi pastikan atapnya ini adalah tidak mudah bocor dari air hujan. Terjaga untuk air hujannya mempunyai saluran tersendiri nih untuk saluran air hujannya agar tidak masuk ke dalam TPS. Lanjut, ini lampu penerangan yang memiliki intensitas look yang tinggi dan jalur loading yang memadai. Ini seperti ini ya. Ini ada lampunya yang bisa melihat secara jelas, atau kalau pada saat kita ada di dalam TPS kita tidak salah untuk memasukkan jenis limbahnya. Jadi makanya dibutuhkannya lampu penerangan. Nah ini juga ada identitas ya. Jadi per blok itu ada identitasnya ya. Seperti ini nih, bajun, majun, dan aki bekas kan sama-sama benda padat. Mungkin karakteristiknya sama, itu boleh dijadikan satu. Seperti ini oli bekas, kenapa dia tidak dicampur penempatannya dengan majun dan aki bekas? Karena beda dari sumber bahayanya, beda. Bukan sumber bahaya, tapi karakteristik bahayanya itu tidak boleh disimpan di dalam satu blok, makanya dipisah. Sebelah sini untuk sus oli dengan karakteristik cairan mudah terbakar, terus ini padatan mudah menyala atau ya seperti ini ya. Jadi satu karakteristik gitu ya. Nah ini memiliki APAR dan memiliki kotak P3K sebagai fasilitas emergency seperti itu. Nah ini harus mempunyai pintu yang memadai untuk aktivitas keluar masuknya limbah gitu ya. Jadi proses loading pun tidak terhambat kalau pintunya bisa ya gitu. Seperti ini saya bilang nih, lantai harus landai 1% karena perlu proses loadingnya agar lebih mudah ya.
Oke, next. Nah, ini blok penyimpanan limbah B3 terpisah antar jenis limbah dan karakteristik limbah ya. Seperti ini cairan sendiri ya. Terus mungkin ini padatan ya, atau limbah yang karakteristiknya berbeda gitu ya. Nah, terus seperti ini juga ya mungkin berbeda nih. Ini lampu TL berbeda dengan misalkan ini aki bekas gitu. Jadi karakteristiknya sama, mungkin jumlahnya berbeda, harus ada sekat. Ini sama juga mungkin limbah padatan lainnya gitu. Jadi per blok-blok ini adalah untuk memisahkan jenis karakteristiknya. Kenapa sih harus dipisah blok-bloknya gitu kan? Apa harus disekat? Karena biar tidak adanya saling pencampuran jenis limbah gitu ya. Ini kan karakteristiknya sudah berbeda ya. Yang ini padatan mudah menyala, terus yang ini beracun tidak mungkin dijadiin satu gitu ya. Terus dinding blok penyimpanan harus diberi identitas. Seperti ini tadi ada oli bekas gitu ya. Terus, nah ini juga sama jarak antar limbah minimal 60 cm, tapi bisa disesuaikan dengan luasan TPS. Misal, aduh luasan TPS saya kayaknya kecil deh, nggak mungkin nih bisa luasnya 60 cm nih antar palet gitu ya, antar drum penyimpanan misalnya. Ya disesuaikan aja asal dia masih satu karakteristik bahaya tuh boleh ya disesuaikan dengan, jadi harus adanya akses orang bisa masuk ke dalam sela-sela drumnya. Ya, tidak menyulitkan akses orang, kuncinya di situ. Ya. Terus ini detail penyimpanannya. Nah, lanjut. Kita ke kemasannya nih. Kemasan limbah B3 itu harus ada simbol, harus ada label, harus ada tanda. Ini tanda apa sih? Nah, ini kan tanda bukaan ke atas. Oh, berarti drum ini harus bukaannya ke atas gitu. Ya, jadi jangan sampai bukaan bawah gitu ya, beda ya. Terus ini kalau satu karakteristik, misalkan ada dua karakteristik nggak masalah gitu. Misalkan limbah ini mempunyai dua karakteristik bahaya, ditempel dua-duanya nggak apa-apa. Misalkan punya tiga ya tiga. Tapi biasanya jarang kalau yang sampai 3, rata-rata 2 gitu ya. Ini identitas labelnya. Terus ini kalau drumnya kosong akan disiapkan sebagai limbah B3 juga harus diberi label ya teman-teman. Ini harus dikasih label kosong, menandakan bahwa drum ini siap pakai untuk menempati limbah B3 yang akan diserahkan atau yang dibuang. Ini tadi untuk kemasan drum, ini untuk kemasan yang jumbo bag ya teman-teman harus. Terus ini juga ABC. Jadi wadah penempatan limbah B3 itu tidak harus dalam bentuknya drum. Bisa jadi saya padatan kayak bisa ditaruh di jumbo bag, silahkan gitu ya. Atau mungkin ini khusus cairan nih, biar gampang masukinnya ya gitu. Kalau pakai drum kayaknya kapasitasnya kurang, ini kapasitasnya lebih besar ya, silahkan aja gitu ya. Nah, untuk ukuran dari label sendiri untuk di kemasan itu biasanya kita 10 kali 10 cm minimnya ya. Tapi mau ukuran yang lebih besar pun nggak masalah, asal dia bisa terlihat dengan jelas dan mudah dibaca dan mudah terlihat dari kejauhan 5 meter itu ya. Jadi kalau misalkan orang dari jauh lihat, oh itu karakteristiknya beracun. Jadi pastikan karakteristik bahaya yang tertempel ini tidak seukuran, misal 1 kali 1 kan kecil ya, nggak mungkin bisa kebaca juga gitu. Jadi pastikan bisa terbaca dari jarak jauh. Ini yang saya bilang seperti labelnya, peringatan Bapak, ini seperti contoh suatu perusahaan labelnya seperti ini ya, gitu. Anda harus ditulis nih penghasilnya siapa, alamatnya di mana. Kalau misalkan ada nomor fax, nomor penghasil ini biasanya nomor izinnya ya yang dari kementerian itu. Terus tanggal pengemasannya mulai dikemasnya tanggal berapa di wadah yang ini gitu ya. Terus jenis limbahnya apa, kode limbahnya apa, sifat limbahnya seperti apa gitu. Jadi harus detail informationnya. Kenapa? Karena biar mengetahui seseorang yang akan loading limbah B3 ini bisa terbaca, oh ini limbahnya misalkan limbah aki, yang ini drumnya limbahnya limbah oli gitu ya. Jadi biar handlingnya tepat. Lanjut, ini tumpukan kemasan limbah B3 itu maksimal 2 tumpuk ya teman-teman. Jadi tidak boleh setinggi sampai ke atap. Karena kenapa? Ada potensi bahaya jatuh kalau drum ini gitu ya. Dan harus tumpukannya itu harus disekat oleh palet ya. Jadi di bawah ada palet, di sekatnya juga ada palet. Ini ada bak kontrol tumpahan B3, ini harus berada di luar samping TPS limbah B3 atau tidak jauh jaraknya dari TPS limbah B3 untuk memastikan saluran limbah B3-nya tepat nih dibuang di sini gitu. Jadi ini punya bak kontrol. Terus saluran ceceran dan tumpahan air TPS limbah 3 juga harus tersedia ya teman-teman. Ini buat proses memudahkan kalau ada pembersihan limbah pembersihan TPS-nya. Jadi biar air pembersihannya tidak keluar dari area TPS. Ini harus adanya spill kit. Jadi spill kit ini untuk menjaga kalau ada tumpahan ya.
Sipil kit ini tidak hanya ada di TPS, misalnya di area lab juga perlu, atau di area yang mempunyai chemical juga gudang penyimpanan B3 juga perlu ya ada sipil kit gitu ya. Terus adanya layout nih, berarti layout ini memudahkan untuk biasanya ditempel di dalam TPS nih. Ya, fungsinya apa sih? Biar kita mengetahui nih, peletakannya ternyata aki bekas bloknya di sini, terus oli bekas bloknya di sini, terus apalagi kain majun bloknya di sini. Ini jalur loadingnya, biar kita gampang menerangkan ke orang lain mengenai layoutnya. Kalau di kode layoutnya berarti kan orang tahu nih, oh posisinya sarana kebersihan tuh ada di sini loh, gitu ya. Pintunya ada di sini nih, gitu. Ya, dan pastikan juga ada foto PSI serta jalur evakuasi. Jalur evakuasi juga harus dipasang ya teman-teman, takutnya ada petugas pada saat emergensi, petugas bingung harus lewatnya dari mana. Atau mungkin pintunya TPS misalkan ada 2 gitu ya, pintu belakang dan pintu depan, bingung harus lewat yang mana. Ya, jadi pastikan harus ada jalur evakuasi teman-teman. Terus adanya kotak khusus penyimpanan APD, logbook, pencatatan limbah 3. Jadi APD dan logbook ini harus tersedia di dalam TPS limbah B3. Jangan sampai APD-nya misalnya ada di ruang supervisornya, TPS-nya ada di belakang. Wah, berarti dia jauh dong gitu kan. Harusnya APD itu bisa berada di dalam TPS atau berada di dinding luar TPS. Terus adanya e-shower sama adanya wastafel untuk kegiatan cuci diri ya. Maksudnya cuci diri di sini adalah misalkan nih petugasnya terkena tumpahan limbah B3 atau terkena misalnya cipratan, matanya terkena, nah bisa langsung ditanggulangin di tempat gitu ya. Ada air untuk disediakan untuk pencucian mata, dan pastikan alat ini selalu dilakukan inspeksi atau pengecekan secara berkala untuk mengetahui adanya lumut atau tidak di dalam saluran ini. Terus fungsinya masih berjalan atau tidak, seperti itu ya teman-teman. Oke, next ini wajib dilengkapi. Tadi sudah saya sudah saya informasikan juga untuk teman-teman ya. Harus adanya emergency shower, wastafel, APAR, kotak P3K, dan sarana lainnya. Mungkin perlu adanya CCTV, perlu gitu untuk memastikan ada nggak sih orang yang lalu naruh limbah B3-nya salah gitu misalnya. Perlu gitu kan ya. Terus timbangan sampah ini pastikan harus adanya timbangan ya teman-teman, karena limbah B3 yang harus masuk ke dalam TPS itu harus ditimbang terlebih dahulu untuk mengetahui jumlah limbah B3 yang dihasilkan itu berapa banyak gitu ya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, setelah kita tahu fasilitasnya, terus bagaimana sih proses penyimpanan limbah B3? Nah, teman-teman nanya seperti itu juga ya. Nah, jadi di tempat limbah B3 itu sudah biasa prosesnya gini. Kalau ini saya secara umum aja saya jelaskan ya. Biasa limbah B3 ini dari area kerja dihasilkan, terus area kerja ada yang mau buang limbah B3. Nah, itu gimana sih caranya? Nah, bisa konfirmasi dulu nih ke PSI, TPS limbah B3, atau bisa itu ke SAE-nya sendiri atau bagian GA-nya, siapapun yang mengurusi TPS limbah B3 ini bisa dikonfirmasi dulu. Saya mau buang limbah B3 loh, gitu ya. Terus limbah B3-nya sudah dikonfirmasi, harap limbah B3-nya ditimbang ya. Jadi limbah B3-nya itu harus ditimbang terlebih dahulu. Kenapa? Karena mengetahui jumlah limbah B3-nya itu seperti apa gitu ya. Bukan seperti apa, tapi jumlahnya itu berapa sih, jumlahnya limbah B3 itu yang kita hasilkan itu seperti apa. Setelah ditimbang, harap diletakkan di dalam wadah sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3. Misalkan di sini drumnya khusus aki bekas, ya udah berarti aki bekasnya ya taruh di sini gitu ya. Terus saya mau buang apa lagi, bisa batu baterai tempatnya di sini, atau aki bekas misalnya ada tempat khusus nih seperti ini, kerangkeng khusus ya, karena dimasukin drum tidak muat gitu ya, kita harus ada tempat khusus ya. Dibalikan lagi ke teman-teman semua, mau seperti apa tidak masalah, asalkan dia penempatannya benar ya teman-teman, ada simbol label, terus harus menggunakan alas gitu ya, tidak boleh langsung ke lantai gitu ya. Ini misalkan tumbuhnya ini sebagai tempat sementara limbah B3 yang ada di area kerja. Jadi tempat sampah ya, sebutannya drop box atau tempat sampah khusus limbah B3 yang dihasilkan di area kerja. Ini boleh disediakan di teman-teman perusahaan. Kalau misalnya ada area kerja yang limbah saya sedikit, untuk buang ke TPS-nya misalnya jauh gitu, atau tanggung gitu ya. Nah, boleh disediakan oleh teman-teman SAE atau GA-nya untuk pembuatan fasilitas penyimpanan di area kerja. Dan untuk mengumpulkan, kalau misalkan udah banyak, boleh dibuang langsung ke TPS-nya mengikuti SOP yang ada di perusahaan teman-teman semua gitu ya. Jadi kalau yang buat teman-teman baru mungkin bisa ini
bikin SOP-nya dulu nih, cara pembuangan limbahnya seperti apa gitu ya. Next, nah ini masa simpan limbah B3 terbagi menjadi 3 gitu ya, secara sesuai peraturan. Ada yang 90 hari, ada yang 180 dan 355 hari. Ini dari mana sih? 90 hari, kapan jenis apa aja yang harus 180, apa yang 365. Nah, ini 90 hari ini untuk jenis limbah di suatu perusahaan yang dihasilkannya sebesar 50 kilo. Ini dari semua jenis. Misalnya ada satu jenis yang dihasilkannya sehari 200 kilo. Nah, ini berarti dia harus penyimpanannya 90 hari. Nah, untuk 180 hari gimana? Untuk jenis limbah dia kategorinya satu, dilihat lagi tadi limbah saya masuk ke kategori berapa ya gitu ya. Jadi kategori itu berada di lampiran dari 9 di sisi kanan kolom ketiga itu ada kategorinya 1 atau 2, dilihat ya. Ini ditotalin satu kategori, nanti dia dibagi, cara perhitungannya ada sendiri ya. Kapan dia masuk ke 180, kapan dia masuk 365. Kalau kategori 1 sih, kalau misalkan limbah B3 yang dihasilkannya kurang dari 50 kilo dan masuk kategori 1, pasti dia 180 hari. 365 hari penyimpanan, misalnya sejak limbah B3 dihasilkan dari sumber dari kategori 2, sumber spesifik umum, sumber apalagi nih tidak spesifik, terus sumber spesifik khusus, seperti itu ya. Ini untuk masa simpannya. Gitu. Next. Nah, ini setelah kita tahu masa simpannya berapa, yang tadi saya bilang ini adalah pencatatan di dalam pengelolaan limbah B3. Jadi limbah B3 yang telah disimpan tuh harus dicatat. Limbah B3 masuk itu berapa ya, nomor kita kasih nomor sini, kita bikin tabel seperti ini. Jenis limbah B3-nya apa? Misalnya aki bekas, tanggal diserahkan ke TPS tanggal berapa, sumbernya dari mana? Misalnya sumbernya dari ruang genset atau forklift gitu ya, atau apa gitu ya. Jumlah limbah B3 yang masuk ini berapa tadi yang harus ditimbang terlebih dahulu. Nah, ini maksimal penyimpanannya itu harus seperti apa? Nah, tadi yang saya bilang di slide sebelumnya, masa simpannya harus disesuaikan dulu. Jadi kita harus tahu dulu nih, kode limbah yang aki bekas misalnya berapa sih masa simpannya? Kita harus lihat dulu nih dia kategori berapa. Setelah ini logbook, ini catatan harian kita rangkum menjadi catatan per 3 bulan seperti ini. Ini namanya neraca limbah B3, yang ini namanya logbook. Jadi beda ya. Nah, logbook itu adalah catatan hariannya, sedangkan neraca itu adalah catatan akumulasi selama 3 bulan. Jadi selama 3 bulan dihitung tuh, di list limbah apa aja nih yang dihasilkan ya, berapa kilogramnya, terus totalnya berapa, terus periode lalu tuh ada sisanya apa enggak, catat di sini ya. Disimpan setelah di sini ada diangkut nggak nih? Kan di sini ada nih. Misalkan diserahkan pihak ketiga berapa? Diserahkan pihak ketiga berapa? Kalau di tempat saya bekerja itu diserahkan pihak ketiga. Jadi kalau ada yang TPS diserahkan pihak ketiga, dicatatnya di sini ya. Gitu. Kalau misalkan di teman-teman semua di industrinya diolah sendiri, ya berarti ditulis ini diolah berapa. Gitu ya. Misalkan dimanfaatkannya berapa, tergantung dari perlakuannya, gitu ya. Kalau misalkan diserahkan pihak ketiga ya berapa totalnya, tapi dirinci ya limbahnya apa aja yang diserahkan pihak ketiga, gitu ya. Oke, terus lanjut. Setelah dilakukan penyimpanan sesuai dengan peraturan, nah kegiatan penyimpanan yang dilakukan oleh penghasil juga harus melakukan pelaporan nih, gitu ya. Misalnya pelaporan dibagi menjadi 4. Kalau di tempat saya bekerja itu melaporkannya ke KLHK itu sudah pasti setiap 3 bulan sekali. Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi juga iya, karena tempat saya bekerja di Kabupaten Bekasi. Terus di Dinas Perindustrian juga sama, ini juga harus dilaporkan ke pihak kelola kawasan. Misalkan ada di kawasan yang sekarang kan ada PBK, ada LIPO, ada Deltamas ya, banyak. Ini disesuaikan dengan kawasan-kawasan teman-teman kerja ada di mana gitu ya, dan pastikan sesuaikan dengan rekomendasi laporan induk dari UKL-UKL-nya harus melapornya seperti apa dan ketentuannya seperti apa. Karena setiap perusahaan, setiap kawasan perusahaan itu mempunyai aturan yang berbeda terhadap pelaporan. Terus lanjut ke sanksi. Nah, tadi kegiatan penyimpanannya ada yang sanksi nih. Wah, ternyata kalau kita melanggar ada sanksinya loh, gitu ya. Ini sanksi ditetapkan oleh di peraturan di lampiran 15 PP 22 tahun 2021 terbagi menjadi 3. Sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Sanksi ringannya hanya berupa teguran tertulis. Sanksi sedang ini misalnya nih kita lagi proses izin. Nah, ini di hold biasanya izinnya. Entah misalkan kita lagi ngurus perpanjangan IMB atau perpanjangan perpanjangan izin pertek gitu ya, Rintek atau prosedur lingkungan, ini biasanya di hold kalau kita ketahuan kita melakukan pencemaran. Ini sanksi berat itu berupa pencabutan izin usaha. Jadi perusahaannya tidak bisa berjalan ya.
gitu. Karena kan terkait pencemaran bisa menimbulkan pencemaran sampai luas. Ini biasanya masukkan sanksi berat. Nah ini yang tadi saya bilang ada sanksi ringan, sedang, berat. Nah ini kriteria-kriterianya penetapan sanksi berat itu seperti apa sih? Nah ini sanksi ringan, tidak punya NIB ya, bisa dibaca di layar teman-teman semua. Terus tidak mempunyai rintek, terus tidak memenuhi ketentuan peralatan penanggulangan darurat, bisa dia punya TPS tapi dia tidak punya pendat, itu sih ringan. Tidak mengajukan perubahan rintek. Nah ini misalnya nih, ini udah punya izin yang lama. Terus izin yang lamanya sudah habis, kan harus membuat perpanjangan izin yang baru, tapi sekarang diganti menjadi rincian teknis dan dimasukkan ke dalam persetujuan lingkungan. Ini kalau misalkan dia belum mengajukan, dia menggunakan sanksi ringan. Ya. Terus sanksi sedang, misalnya melakukan pencampuran limbah B3 antar karakteristik, misalnya korosif dicampur dengan mudah meledak. Nah, itu kan nggak boleh ya. Terus penyimpanan limbah B3 melebihi batas waktu. Udah tahu limbah B3 dihasilkan misalnya 90 hari, tapi aktualnya kita simpan sampai 3 tahun. Ini juga masuk ke sanksi sedang gitu ya. Tidak menyusun dan menyampaikan laporan penyimpanan limbah B3. Nah, ini juga sama, kalau kita tidak melapor, kita mengenai sanksinya sedang. Ini untuk sanksi yang berat juga sama ya. Ada kriterianya, kalau kita dapat sanksi berat itu apa sih gitu kan. Nih ada seperti tidak melakukan penyimpanan limbah B3, misalnya ini tidak punya TPS nih, perusahaan menghasilkan limbah B3 tapi nggak punya TPS, dia kena sanksi berat. Terus menyerahkan limbah B3 yang dihasilkan ke perusahaan yang tidak memiliki izin, nah ini juga sama. Terus pasien limbah B3 melakukan kegiatan pengumpulan terhadap limbah B3 yang tidak dihasilkan. Yang tidak melakukan pencatatan, kalau ternyata tidak melakukan pencatatan, nama dan jumlah limbah dihasilkan itu masuknya ke sanksi yang berat. Jadi hati-hati ya buat teman-teman semua, sebagai PSI misalnya TPS limbah B3 atau SAE-nya atau GA-nya, yang sebagai penanggung jawab TPS itu harus pastikan limbah yang masuk harus dicatat. Tidak melakukan penyimpanan sesuai dengan ketentuan, tidak melaksanakan pemulihan lingkungan hidup kalau misalkan terhadap pencemaran lingkungan, itu juga sanksinya berat gitu ya. Nah oke, sudah masuk tahap terakhir teman-teman semua webinar siang ini. Jadi dari sekian banyak materi yang saya sampaikan tadi dari awal sampai akhir, di sini saya bisa menyimpulkan bahwa materi siang ini itu mempunyai kesimpulan. Yang pertama, penghasil limbah B3 wajib melakukan penyimpanan limbah B3 di lokasi kegiatan teman-teman semua. Terus hal penyimpanan limbah B3 wajib memiliki izin dari pihak terkait, yaitu seperti misalkan rincian teknis penyimpanan limbah B3 yang diintegrasikan dengan persetujuan lingkungan gitu ya. Terus masa simpan limbah B3 sesuai dengan waktu yang ditentukan. Fasilitas penyimpanan limbah B3 wajib memenuhi standar yang ditetapkan oleh peraturan. Jadi jangan sembarangan membuat TPS karena nanti ada sanksinya ya teman-teman ya. Terus selanjutnya, penghasil limbah B3 wajib melakukan pelaporan limbah B3 ke instansi pemerintah. Walaupun itu ini pelaporannya dilakukan selama setiap 3 bulan sekali. Misalkan bulan 1, 2, 3 kami tidak menghasilkan limbah, yaitu dilaporkan saja bahwa perusahaan kita di tempat kita bekerja tidak menghasilkan limbah di periode tersebut. Gitu. Misalkan limbah yang dihasilkan hanya 5 kilo, seperti tempat saya kan dalam 3 bulan tidak jarang ya ada limbah yang sampai puluhan kilo gitu ya. Jadi dilaporkan aja berapapun hasilnya yang dihasilkan itu tetap dilaporkan ke instansi. Terus penghasilan limbah B3 wajib menjaga fasilitas limbah B3. Jadi semua kegiatan-kegiatan ini menuju satu goal, yaitu perusahaan menjadi compliance terhadap peraturan dan ikut menyertakan kegiatan Go Green. Gitu. Oke, terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua yang sudah menyaksikan webinar ini. Izinkan saya menyampaikan satu pantun untuk siang ini di acara webinar ya. Masak rendang, kuahnya tumpah. Biar lezat ditambah rempah. Jangan sembarang buang sampah, nanti bencana datang melimpah. Jadi, buat teman-teman saya ingatkan lagi, jangan salah dalam menentukan limbah B3. Jadi jangan salah lagi, semua lihat di aturan-peraturan. Oke, demikian materi webinar siang hari ini. Saya cukupkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya kembalikan ke Pak Arif. Baik, terima kasih Ibu Nur Gusti Surya. Luar biasa ya materinya teman-teman semuanya, dan diakhiri dengan pantun yang ciamik banget. Oke, nah ini sudah makin banyak yang bertanya Bu Gusti, tapi setelah nanti kita untuk pertanyaan ini nanti akan kita bahas satu persatu. Dan sebelum kita jawab untuk pertanyaannya, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan terlebih dahulu.
Oke, nah untuk teman-teman semuanya pastikan untuk absensi nanti diisi setelah ini ya. Nanti akan kami berikan juga untuk link absensinya di kolom chat Zoom. Oke, nah kemudian yang kedua, pastikan teman-teman aplikasi Mika Super FK3-nya sudah platinum atau masih silver. Kalau misalkan masih silver, silahkan bisa di-upgrade terlebih dahulu menjadi platinum. Namun untuk teman-teman yang belum mempunyai aplikasi, nanti silahkan bisa mengisi absensi saja dan otomatis nanti teman-teman bisa mendapatkan akun aplikasi Mika Super FK3 dan mendapatkan masa aktif platinum 3 bulan gratis. Oke, nah kemudian bagaimana cara untuk upgrade menjadi platinum ya untuk teman-teman yang mungkin masih silver? Silahkan bisa simak video berikut ini. Tutorial upgrade Platinum Member aplikasi Mika Super App K3. Yang pertama, silahkan Anda klik salah satu gambar gembok yang ada pada halaman beranda Anda, kemudian klik upgrade kartu Platinum. Lalu, Anda bisa pilih dengan 3 masa aktif kartu, 3 bulan, 6 bulan, ataupun 1 tahun. Setelah itu, klik upgrade sekarang. Kemudian Anda bisa pilih metode pembayaran melalui virtual account atau juga e-wallet. Setelah itu, klik bayar. Kemudian, silahkan salin rekening virtual Anda dan lakukan transfer berdasarkan nominal yang telah tersedia pada aplikasi. Dan khusus Anda yang menggunakan Mandiri, silahkan Anda pilih pihak ketiga, yaitu Sendit 88908, sesuai dengan 5 angka yang ada di depan rekening virtual Anda. Setelah Anda transfer, silahkan Anda buka kembali aplikasi Mika Super App K3, lalu refresh kembali aplikasi Anda. Setelah itu, Anda bisa klik nama Anda, lalu akan muncul member card Platinum. Oke, nah silakan bisa dicek teman-teman semuanya dan silakan bisa di-upgrade untuk teman-teman yang belum platinum. Oke, nah untuk rekaman webinar kolega juga akan kita tayangkan di channel YouTube-nya Kak Cik Deni dan ada beberapa video K3 lainnya, silakan bisa di-subscribe. Jangan lupa klik tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Kak Cik Deni. Oke, nah lanjut lagi. Ada informasi penting juga untuk Bapak Ibu semuanya di bulan Maret ini, dimulai dari perpanjangan lisensi dan juga SKP. Silahkan Pak Deni. Oke, terima kasih. Wah, teman-teman semua sudah belajar terkait dengan limbah B3 ya. Nah, pastikan teman-teman kalau sudah punya ahli K3 umum, teman-teman juga harus memperpanjang yang namanya SKP dan lisensinya. Ahli K3 umum, ahli K3 listrik, dan lain-lain. Termasuk kalau levelingnya adalah lisensi atau petugas seperti Damkar, SPV perancak, teknisi listrik, teknisi peranca, dan lain sebagainya. Termasuk lisensi SIO, pastikan Bapak Ibu semua harus update setiap rutin ya, setiap ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. Oke, kalau teman-teman semua mau bekerja di bidang K3, Bapak Ibu semua teman-teman bisa ikut yang ahli K3 umum ya. Kita ahli K3 umum online masih ada nih 1 kelas lagi sebelum libur Lebaran ya, teman-teman ya. Pastikan teman-teman ikut yang ini tanggal 5 sampai dengan 20 Maret 2024. Karena biasanya Kemenaker akan menutup 2 minggu sebelum Lebaran, 2 minggu setelah Lebaran. Jadi 1 bulan kita akan tutup, tidak ada pelatihan-pelatihan K3. Nah, untuk yang tatap muka, kita udah tutup nih teman-teman semua ya. Ada lagi setelah Lebaran ya, tanggal 22 April sampai dengan 6 Mei. Pastikan Bapak Ibu semua daftar dari sekarang karena ada potongan diskon sebesar 550.000 nih. Ya, lumayan nih buat teman-teman semua. Kalau pendidikannya SMA, SMK bisa juga ikut yang ahli K3 BNSP ya. Ada tanggal 1 sampai 4 April nih ya. Untuk yang sekarang udah tutup juga. Auditor SMK 3 masih ada ya. Bulan depan nih ya, Bapak Ibu semua bisa ikut yang bulan depan. Kalau yang auditor juga akan running di hari Senin ini, jadi udah kita tutup juga. Sudah ada 25 peserta. Pastikan Bapak Ibu semua udah ahli K3 umum dulu ya, karena syarat untuk auditor itu ada ahli K3 umumnya. Ahli K3 lingkungan kerja ini juga setelah Lebaran ya. Jadi ya udah mau running hari ini kemarin udah running ya teman-teman semua ya. Nah, ini kelebihan yang bisa kita tampilkan juga pada saat ngelamar kerja, ada skills tambahan ya buat kita. Ini juga Bapak Ibu semua teknisi K3 listrik, ini juga nanti di bulan April ya. Ini kita buka lagi, ini blended training. Lalu ada full tatap muka juga bulan April. Ya, bulan Maret udah kita tutup juga, udah running nih hari Senin nanti. Ahli muda K3 konstruksi ya, ini kayaknya masih ada nih tanggal 15, teman-teman bisa join ya untuk ahli mudanya. Tapi kalau untuk ahli madianya juga ada di
bulan April ya. Nah, ini teman-teman bisa join yang ahli muda K3 konstruksi ini, boleh tamatan SMA ya. Kalau ahli media wajib B3. Kalau kita mengawasi dan merencanakan peranca, teman-teman ikut yang supervisor peranca ya. Nah, ini juga nanti sebenarnya bulan Maret masih ada nih sebenarnya ya, kalau nggak salah ya, bulan Maret untuk supervisor peranca. Teknisi peranca juga masih ada nih tanggal 5 sampai 9 Maret. Silakan Bapak Ibu semua dicek ya. Kalau teknisi sama supervisor bedanya di mana? Kalau teknisi itu memasang dan membongkar peranca ya. Tapi kalau supervisor merencanakan dan mendesain peranca. Kalau Bapak Ibu semua tergabung dalam tim tanggap darurat kebakaran, kita ada nih tanggal 18 sampai 21 Maret ya untuk kelas D-nya. Tapi kalau kelas C-nya nanti setelah Lebaran ya. Syaratnya untuk kelas C harus D dulu dan lisensinya aktif. Petugas P3K masih ada nih teman-teman semua ya, 18 sampai 21 Maret 2024. Nah, ini juga kelas pada saat puasa, silakan Bapak Ibu semua join di sini. Ada juga pekerjaan di ketinggian. Nah, ini juga teman-teman ada yang namanya TKBT. Kalau bekerja di ketinggian yang masih di atas platform ranca, nah itu TKBT 2. Tapi kalau udah bergelantungan menggunakan akses tali, ya seperti pekerjaan tower, gondola, dan pekerjaan-pekerjaan pembersihan kaca di luar gitu ya, itu wajib ada yang namanya TKPK 1. Operator forklift kita juga lakukan nanti habis Lebaran nih teman-teman semua ya. Ini bisa secara Zoom online, ujiannya juga bisa Zoom, prakteknya juga bisa menggunakan Zoom dengan praktek di tempat kerjanya masing-masing. Kalau perusahaannya atau rumah sakit atau kliniknya mau akreditasi, kita ada nih K3 rumah sakit sama paramedis K3 muda ya. Paramedis K3 muda masih ada di Maret, tapi yang K3 rumah sakitnya ada di April ya. Teknisi ruang terbatas, ini juga udah running ya. Kemarin udah running teknisi ruang terbatas. Jadi baru ada lagi itu di bulan April setelah Lebaran. Ya ini teman-teman kalau ada tangki timbun, ada pekerjaan ruang terbatas. Nah ini teman-teman harus punya K3 router ya namanya ya. Kalau kita kerja di migas nih kalau teman-teman pendidikannya SMA, SMK bisa ikut yang operator. Tapi kalau levelnya udah D3 itu ikut yang pengawas. Ini juga tim investigasi kecelakaan, teman-teman harus dapatkan ini tanggal 18 sampai 21, trainingnya online, uji kompetensinya juga online. Sertifikatnya dari BNSP. Ini ATK yang teman-teman akan dapatkan kalau trainingnya di Media Tama, tapi akan disesuaikan dengan jenis pelatihannya masing-masing. Kalau pelatihannya secara tatap muka, langsung dikasih pada saat tatap muka atau pada saat praktek. Tapi kalau pelatihannya online, full online, kita kirim melalui Tiki ya, teman-teman ya. Oke, Pak Arif dilanjutin. Oke, nah untuk teman-teman semuanya yang tadi ada yang tanya, bagaimana kalau misalkan saya mau download modul nih, Pak Arif? Nah, silakan bisa kunjungi milea.app. Nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman e-course-nya Milea. Tidak hanya untuk mendownload materi, teman-teman juga bisa belajar secara mandiri terkait dengan K3. Karena di sini adalah e-course K3 atau kursus online yang dimana teman-teman bisa belajar secara mandiri berupa video dan bisa mendapatkan modul video juga sertifikatnya. Silakan bisa kunjungi milea.app. Kalau untuk webinar hari ini juga kita akan tayangkan di milea.app untuk teman-teman yang tertinggal atau webinar-webinar sebelumnya kita nggak ikut gitu ya, nggak hadir, silakan klik menu kursus, lalu urutkan berdasarkan waktu publish yang terbaru. Nah, seperti hari ini, untuk webinar pengetahuan dasar 5B3, juga kita sudah tayangkan di e-course Milea. Teman-teman nanti bisa mendapatkan sertifikat juga. Mungkin untuk teman-teman yang ketinggalan ya, atau ingin download modul juga bisa di e-course Milea ini. Nanti untuk video rekamannya akan kita upload setelah webinar ini selesai. Dan tinggal klik untuk tanda panah ke bawah ini, otomatis tersimpan ke handphone teman-teman semuanya. Nah, untuk teman-teman yang sedang mencari kerja, silahkan bisa kunjungi mediatama.co.id. Di sini ada ratusan lowongan pekerjaan setiap harinya yang update. Dan silahkan tinggal masukkan CV saja. Kalau belum punya CV bagaimana? Silahkan bisa buat CV melalui aplikasi Mika Super App K3. Di sini ada menu buat CV online. Secara gratis teman-teman bisa dapatkan. Pilih template, isi seluruh kolom dengan lengkap, langsung di-download untuk CV-nya. Nah, teman-teman juga bisa lihat historinya di menu akun lalu history CV. Di sini akan ada CV-CV yang teman-teman buat ya. Oke, nah selanjutnya teman-teman bisa mendapatkan uang saku nih sebesar 3 juta rupiah per bulan. Bagaimana caranya? Caranya adalah menggunakan sistem referral untuk pelatihan yang berbayar. Nah, silahkan bisa nonton video berikut ini. Tutorial penggunaan kode referral. Yang pertama, silahkan klik menu akun,
Lalu, klik menu referral, kemudian salin kode referral ke pelatihan yang Anda inginkan. Kemudian, pilih pelatihan yang Anda inginkan. Lalu klik proses pemesanan, lalu masukkan kode referral Anda. Lalu klik selanjutnya, otomatis akan muncul pada detail pesanan Anda. Selanjutnya, tutorial penarikan saldo referral. Yang pertama, silahkan Anda klik ubah rekening, kemudian lengkapi biodata rekening Anda, lalu klik simpan. Kemudian klik tarik saldo, lalu ajukan penarikan saldo minimal 1,3 juta, dan klik ajukan. Oke, silakan bisa manfaatkan teman-teman untuk menu referral. Baik, jika ada yang ingin informasi lebih lanjut terkait dengan pelatihan sertifikasi Kemnaker ataupun BNSP, silakan hubungi nomor yang tertera di depan layar atau bisa WhatsApp tim kami, ada Pak Beni, Mbak Soka, Mbak Risma, dan juga Mbak Amanda. Pastikan juga teman-teman sudah follow akun sosial media kami di Instagram @mediatama, Facebook Tama Media Tama Sertifikasi, subscribe channel YouTube-nya Kak Cik Deni, dan juga follow akun TikTok-nya Kak Cik Deni. Untuk teman-teman yang ingin kerjasama sebagai sponsor, silakan hubungi nomor yang tertera di depan layar. Atau untuk teman-teman instruktur yang ingin berbagi, seperti Ibu Gusti hari ini, silakan bisa hubungi nomor yang tertera di depan layar dan ajukan diri untuk bisa menjadi pembicara di webinar kolega setiap hari Sabtu. Oke, pertanyaannya sudah makin banyak. Ini Ibu Gusti dan juga Pak Denny, silahkan bisa dijawab satu persatu. Oke, kita lanjut pertanyaannya ya. Kalau teman-teman semua pertanyaannya tidak sesuai dengan topik kita siang ini, saya skip dulu ya. Oke, dari Fani Rahmayanti, kita cek dulu Fani masih ada nggak di sini? Oke, masih ada. Jadi kalau orangnya udah keluar, ninggalin Q&A aja, kita nggak bahas ya. Apabila kita memakai benzena yang memiliki kode limbah tersendiri tercampur dengan bahan lain, itu pengkategorian limbahnya itu seperti apa, Bu Gusti? Silakan. Oke, kalau misalkan kita lihat dulu Pak, itu limbah benzenanya kategorinya apa? Kalau misalkan dilihat dari lampiran 9 yang tadi saya informasikan di awal, kalau udah tercampur limbah B3 itu masuknya mendingan di kategori tidak atau tidak spesifik, yang B106D limbah B3 dari kegiatan laboratorium, karena kan benzen itu pasti dari laboratorium ya. Tapi kalau lebih Ibu tadi lebih mau yakin lagi itu mau kode berapa, silahkan mengajukan permohonan pengujian dulu karakteristik untuk menentukan kode limbahnya ke lab yang ditunjuk oleh Kementerian KLHK atau dinas setempat. Seperti itu Bu, jawaban dari saya. Oke, gitu ya, Bu Fani ya. Oke, lanjut lagi. Pertanyaan dari Sohirda Sohirnadi. Katanya pada saat perbaikan alat bantu bongkar muat di pelabuhan, crane, ya, itu kan harus ada izin. Karena perbaikannya menghasilkan oli bekas, ya. Nah, ini mungkin oli bekas untuk perbaikan atau maintenance alat itu seperti apa, Bu, perlakuannya? Silakan. Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi saya sedikit menjawab, kegiatan maintenance crane yang menghasilkan oli bekas itu dilihat dulu, itu limbah B3 dihasilkan oleh siapa? Produsennya siapa? Misalkan dihasilkannya oleh vendor. Bisa Bapak limbahnya serahkanlah ke vendor yang bekerja, atau misalkan olinya milik perusahaan Bapak sendiri, ya berarti masuk ke TPS limbah B3 ya punya Bapak sendiri gitu. Seperti itu jawaban dari saya Pak. Mungkin bisa sedikit ini ya, lihat-lihat lagi peraturannya di PP 22 atau di Permen HK 6. Terima kasih. Oke, tergantung dari siapa yang memiliki limbah itu ya. Oke, lanjut. Fattori Rossi. Bagaimana persyaratan simbol B3 dengan limbah B3 yang dipasang baik di TPS maupun di wadah atau kemasan B3? Nah, ini ngomongin standar ini, Bu. Silakan, standar B3. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi saya sedikit menjawab. Kalau persyaratan B3 itu kita ada peraturannya tersendiri. Kalau simbol dan labelnya juga berbeda ya Pak. Simbol limbah B3 dengan simbol B3 itu pasti berbeda. Simbol limbah B3 itu pasti dia ada ciri khasnya, yaitu bentuknya sama-sama segitiga, tapi di bawahnya
ada gambar merah. Sedangkan limbah B3 itu merahnya ada di setiap sisi dari label tersebut. Nah, untuk peruntukannya ditempel di mana? Kalau di dalam di TPS limbah B3 itu sebaiknya saran saya ukurannya besar. Mungkin bisa 30 kali 30 atau mungkin distandarkan aja 25 kali 25. Yang penting dia bisa terbaca dan terlihat dari kejauhan yang tadi saya bilang minimal 5 meter. Kalau misalkan di kemasan tidak perlu gede, tidak perlu sampai 30 kali 30. Misalkan kemasannya ukuran jerigen ukuran 1 liter kan ditempel ukuran 30-30 ya kegedean dari labelnya ya. Jadi disesuaikan aja dengan ukuran si kemasannya gitu. Oke, jadi kalau material B3 berarti warna merah di pinggirnya secara keseluruhan, di tengah-tengahnya ada logo Bu ya. Tapi kalau limbah B3 segitiga juga, tapi ujungnya ya segitiga terbalik, ujungnya yang warna merah, atasnya putih gitu ya Bu ya. Benar Walaupun Pak Denny. Walaupun tulisannya flammable liquid, tapi peruntukannya berbeda. Jadi gitu ya teman-teman semua ya. Jadi kalau material, kalau bisa digedein, digedein. Kalau limbah yang digedein Bu ya, yang ukurannya ya, limbah yang digedein ya. Iya Kalau Pak. material disesuaikan dengan kemasan dari si material itu sendiri ya. Kalau Ya dia dalam benar. jerigen, disesuaikan dengan jerigennya gitu ya. Iya Kalau benar. dalam tong, drum, disesuaikan dengan drumnya. Oke, itu ya jawabannya Pak Fatori ya. Lanjut. Pak Dedi, nah Pak Dedi ini menarik juga nih pertanyaannya. Terkait dengan kendaraan yang menjemput limbah B3 ke area perusahaan yang melintasi permukiman warga. Apakah ada standar khusus buat kendaraannya, Bu? Ya, dan izinnya buat kendaraan penjemput limbah tersebut. Silakan. Oke, terima kasih Pak Dedi atas pertanyaannya. Jadi, kalau khusus kendaraan pengangkut limbah B3 sudah pasti ya Pak, itu sudah pasti harus punya izin yang jelas. Orang penyimpanan aja ada izinnya, masa truk aja nggak ada izinnya. Nah, untuk truk sendiri itu biasanya dia punya 2 izin Pak. Izin Dishub, izin dari Kementerian Lingkungan Hidup itu berupa, biasa kalau izin Dishub itu lihatnya kayak kartu pengawas gitu ya. Tapi kalau izin dari kementerian itu berupa surat rekomendasi pengangkutan limbah B3. Nah, gimana kalau dia melintasi pemukiman warga? Ya pastikan truk yang melintas itu ya sudah mempunyai izin itu. Kalau misalkan tidak mempunyai izin ya itu harus diwaspadai untuk ininya. Dan pastikan lagi izin di subnya dan surat rekomendasinya itu masih berlaku. Jadi dicocokkan juga jenis limbah yang dihasilkan oleh di perusahaan Pak Dedi dengan mobil yang datang, apakah jenis limbahnya terdaftar di surat rekomendasi KLHK dan rutenya yang dilewatinya sudah benar terdaftar di kartu pengawas dari Dinas Perhubungan. Ya, kadang ada perusahaan-perusahaan yang truknya tidak terdaftar di rekomendasi KLHK. Gitu ya. Jadi tipsnya dicek lagi Pak legalitasnya dan pastikan masih dalam jangka waktu yang berlaku. Gitu. Terima kasih. Oke, jadi legalnya ada 2, dari Dishub sama dari Kemenlh Bu ya. Kalau Dishub berarti ada kartu untuk ininya ya, kartu kendaraannya ya, sama rutenya ya. Gitu ya Pak Dedi ya. Oke, lanjut lagi. Hapri. Nah, Hapri bertanya, tindakan apa yang dilakukan jika limbah beracun tercampur dengan limbah tidak beracun? Silakan Bu. Terima kasih Pak Hapri atas pertanyaannya. Bagaimana sih kalau ada suatu limbah nih yang tadinya dia sudah ditempatkan beracun tapi ditimpa lagi ada limbah lagi yang tidak beracun ditempatkan di satu wadah. Berarti limbah dengan kategori yang tadi tidak beracun itu tidak bisa lagi Pak kita pisahkan. Itu sudah menjadi satu kategori dengan limbah beracun. Seperti itu. Jadi kalau Bapak memisahkan juga itu masukkan tindakan yang salah. Itu jadi sudah masuk ke dalam kategori dia kategorinya limbah yang beracun gitu ya. Oke, jadi kalau udah bercampur udah masuk kategori beracun ya, Pak Apri ya. Oke, lanjut lagi Pak Bayi Haki. Izin bertanya, katanya mengenai RKL dan RPL, lalu menjadi SKL dan menjadi Pertek. Itu dampak positif untuk perusahaannya seperti apa ya, Bu? Ya, silakan. Oke, perubahan saya sedikit menjawab yang saya tahu kalau RKL RPL itu menjadi Pertek karena zaman dulu izin TPS itu dia mempunyai izin yang tersendiri. Ya, itu namanya izin penyimpanan limbah B3. Tapi kalau sekarang karena izin limbah B3 sudah tidak ada, maka diganti menjadi
kalau khusus bidang penyimpanan limbah B3 itu menjadi rincian teknis penyimpanan limbah B3 di mana diintegrasikan menjadi persetujuan lingkungan. Dampak positifnya apa buat perusahaan? Ya kalau menurut saya sih pribadi sih itu menjadi simple ya, karena yang tadinya izin penyimpanan limbah B3 itu ada jangka waktunya, sedangkan persetujuan teknis ini dia sesuai dengan kondisinya. Kalau misalnya tidak ada perubahan ya masih berlaku. Tapi kalau ada perubahan ya segera diupdate perteknya dan diupdate lagi RKL RPL-nya gitu Pak. Tuh sedikit menjawab seperti itu. Oke, gitu ya, bye-bye Haiki ya. Jadi ada dampak positifnya juga buat perusahaan. Lanjut, terkait dengan Didik Mulyadi. Katanya, bagaimana TPS limbah B3 itu berdampingan dengan kantin? Karena padahal ini TPS-nya duluan berdiri, baru kantinnya berdiri. Nah, ini perlakuannya kayak gimana nih? Silakan. Oke, terima kasih Pak Didik pertanyaannya. Untuk TPS yang sudah terlanjur berdampingan dengan kantin, kita lihat dulu Pak, berdampingannya ini mepet satu tembok kah dengan TPS atau ada jarak misalkan 1 meter, 2 meter. Tapi usahakan sih Pak, TPS itu kan tidak harus berdampingan dengan siapapun, dia bisa ditempatkan dimanapun. Pastikan lagi yang tadi saya bilang, tempat TPS-nya itu rawan banjir atau tidak, yang pertama. Terus dari gangguan bencana alam kira-kira masih jauh apa enggak, misalkan nih banjirnya duluan dari daerah belakang ya berarti TPS-nya jangan di belakang, harus berjauhan dengan kantin gitu ya. Secara estetika pun tidak enak ya gitu ya, karena udah jarang gitu Pak ada perusahaan yang TPS-nya dekat dengan kantin. Biasanya TPS itu bisa dekat dengan nggak jauh dari misalnya ruang genset, tidak jauh dari tangki solar, tidak jauh dari tempat penyimpanan B3, biasanya ditempatkan di salah satu grup atau kelompok penyimpanan seperti itu. Jadi disarankan saya ditelaah lagi Pak, dikaji lagi kalau emang itu TPS-nya mengganggu kantinnya, takutnya ada serangga yang masuk dari TPS ke kantin atau bahkan sebaliknya, ya sebaiknya tinggal dipindah, mau yang dipindah TPS-nya atau dipindah kantinnya, seperti itu. Oke, jadi gitu ya Pak Didik ya. Jadi ya harus ada yang ngalah. Kalau emang TPS-nya yang harus dijauhkan, silakan nanti koordinasi sama manajemennya ya. Biasanya seperti itu. TPS-nya yang ngalah. Padahal TPS-nya duluan berdiri. Oke, balik lagi nih ya. Jadi kalau teman-teman semua nggak meninggalkan pertanyaan tapi langsung kabur dari Zoom, pertanyaannya nggak saya bacain ya teman-teman semua ya. Saya langsung hapus saja pertanyaan tersebut. Oke, lanjut lagi. Eko Prasetyo, coba kita lihat nih, Eko Prasetyo masih ada nih. Apakah boleh atau sah secara hukum apabila perusahaan melakukan pengelolaan limbah B3 secara mandiri, mengingat perusahaan memperkirakan mampu untuk mengolah limbah tersebut? Contoh, limbah kain majun dan sarung tangan yang terbuat dari kain dikelola dan dimusnahkan sendiri dengan memakai insenerator. Mohon penjelasannya terkait hal ini mengingat di logbook LB3 ada kolom pengelolaan secara mandiri. Nah, ini silakan Bu Gusti, ini mekanisme perusahaan yang diperbolehkan mengelola limbahnya sendiri itu seperti apa dan limbah seperti apa yang diperbolehkan dikelola sendiri. Silakan Bu. Oke. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi untuk kasus case-case seperti itu memang banyak ya di perusahaan. Balik lagi ke kemampuan perusahaan itu sendiri. Kalau perusahaannya mampu untuk mengolah itu sendiri ya silahkan, tidak dipermasalahkan gitu. Asalkan fasilitas yang dipunyainya sudah terdaftar di KLHK misalnya, terus izinnya mempunyai, berarti perusahaan tersebut harus mempunyai 2 izin. Izin sebagai penyimpan, izin sebagai pemanfaat limbah B3 atau pengolah limbah B3 gitu. Jadi mempunyai 2 izin ya. Izin mempunyai rincian teknis penyimpanan yang terintegrasi dengan dokumen lingkungan. Terus yang kedua dia mempunyai persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 di bidang pemanfaatan yang nanti diterbitkannya SLO. Jadi buat perusahaan yang sekiranya nih kalau kita buang ke pihak ketiga lebih mahal, kita mau olah sendiri ya silahkan, tapi pastikan semuanya sudah sesuai dengan regulasinya masing-masing. Seperti itu Pak. Oke, jadi gitu ya teman-teman semua ya. Jadi kalau ada limbah mau dikelola sendiri dibolehkan, tapi harus ada SLO-nya ya, harus ada izinnya juga. Ini kadang banyak terjadi itu di perusahaan-perusahaan yang memaintain alatnya sendiri itu kan menghasilkan oli bekas Bu.
Nah, oli bekas itu kadang dimanfaatin sendiri oleh mereka, bahkan dijual oleh pabrik itu sendiri. Nah, itu sebenarnya boleh atau tidak sih, Bu? Karena banyak yang nanya juga ke saya tuh. Karena Oke. saya katanya, kalau dikasih ke pengumpul limbah, justru kita yang bayar. Lebih baik kita jual aja, dapat duit nih kita. Nah, itu seperti apa, Bu? Dari Bu Gusti, silakan. Oke, terima kasih Pak Denny. Ini juga problem yang sampai saat ini juga belum bisa menyelesaikan ya. Saya juga udah konsultasi ke KLHK, ya jawaban KLHK ya tetap Bu, penghasilnya harus menyerahkan ke pengolahan limbah B3 gitu. Jadi jangan sampai pengolahan ke pengumpul, walaupun itu mendapatkan duit, tapi kalau endingnya nanti akan ada sidak dari dinas, nanti yang dipenjara itu bukan si katakanlah si pengepulnya, tapi yang dipenjara si penghasilnya gitu. Penghasilnya juga kena hukum karena setelah melakukan pelanggaran, si yang mempulnya juga mempunyai pelanggaran kalau dia tidak mempunyai izin. Tapi kalau dia mempunyai izin sebagai pengumpul, ya dipersilahkan aja. Karena ada kok beberapa perusahaan yang limbah B3-nya diserahkan ke pengolah tapi malah mendapatkan duit. Seperti Aki Bekas, itu ada satu perusahaan di daerah Banten. Dia kalau kita menjual akinya dalam kuantiti banyak, kita akan mendapatkan uang gitu ya. Jadi coba cari mungkin di daerahnya ada yang seperti itu dan pastikan mempunyai izinnya gitu. Oke, jadi gitu ya teman-teman semua ya. Oke, lanjut lagi. Ini Widya Anas nih, menarik juga nih ya. Buat teman-teman semua nih yang masih awam, katanya bagaimana alur pengurusan izin TPS limbah B3 ya untuk bisa dapat aplikasi Si Raja untuk pelaporan limbah B3. Oke, silakan secara umum aja Bu, biar teman-teman tahu nih. Silakan. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi buat teman-teman nih yang baru join, mungkin jadi SAE atau jadi praktisi lingkungan, itu untuk mendapatkan akun Si Raja Limbah itu gimana sih? Yang pertama kita buka aja di akun Simple KLHK. Di situ kan ada daftar akun. Terus kalau belum punya akunnya didaftar, saya kasih surat permohonan yang bertanda tangan pimpinan perusahaan. Nanti akan mendapatkan balasan. Di sini ikutin aja tata caranya untuk pembuatan akun Si Raja Limbah. Untuk mendapatkan izin TPS-nya gimana? Sekarang itu izin TPS sudah disatukan dengan persetujuan teknis limbah B3 gitu ya. Jadi tidak ada lagi nama izin penyimpanan limbah B3 tapi persetujuan teknis penyimpanan limbah B3 di mana kalau dia di dalam kawasan itu harus berkoordinasi dengan kawasan masing-masing. Kalau dia berada di luar kawasan silahkan koordinasi dengan dinas atau kementerian tergantung arahan dari dinas dan kementerian itu diarahkannya seperti apa gitu. Gitu ya, jadi praktek ya tadi ya katanya ya. Oke, lanjut lagi. Ya, ini masih nyambung nih pertanyaannya. Kalau misalkan, ya ini dari Samsung nih, jadi teman-teman harus di rename dulu ya namanya ya, masa namanya Samsung SMA31 ya. Setelah ada aplikasi simpel dari KLHK, katanya apakah masih perlu pencatatan manual di dalam TPS, Bu? Silakan. Oke, jadi pencatatan manual itu sebenarnya buat cross check ya. Kadang kan petugas yang mencatat itu juga kadang ada yang lupa mencatat, ada yang tidak. Nah, kita masukin ke Simpel itu berdasarkan data apa gitu kan ya. Kalau misalkan di TPS disediakan komputer, dibukakan akun Simpel ya silahkan input di akun Simpelnya gitu. Tapi kalau misalkan di TPS-nya hanya disediakan buku, ya mau nggak mau dia harus sediakan logbook untuk dipindahkan pencatatannya di dalam laporan Simpel. Balik lagi ke kebutuhan di perusahaannya masing-masing. Oke, jadi masih diperlukan pencatatan manual ya, itu untuk cross-check ya, teman-teman semua ya. Oke, lanjut lagi. Ini ada penasaran nih, Bu Shirley bertanya. Setelah limbah diserahkan oleh pihak ketiga, apa yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap limbah tersebut? Nah, ini mungkin kepo nih ya. Ini orang nih banyak banget ngumpulin limbah, nanti diapain tuh limbah? Nah, mungkin kayak gitu ya. Apakah dapat duit dari limbah itu? Silakan Bu Gusti. Oke, jadi Bu Shirley mungkin saya sedikit sharing ya. Untuk limbah yang kita hasilkan itu diapain sih di pihak ketiga? Banyak Bu. Seperti saya pernah kunjungan ke salah satu perusahaan pengolah yang ada di Cilegon ya. Itu juga limbah kita itu dibakar di insenerator. Memang kita kan membayar jasanya karena kita nggak punya insenerator nih, jadi kita bayar jasa. Ada yang limbahnya ditimbun karena dia karakteristiknya boleh ditimbun ya silahkan ditimbun. Kalau misalkan karakteristiknya harus dibakar di insenerator ya di insenerator. Misalkan harus diolah
di dalam mesin khusus gitu ya, insenerator jenis bahan baku cair itu silahkan gitu, tergantung dari jenis limbahnya apa, karakteristiknya seperti apa, itu ada pengolahan lanjutannya. Biasanya itu lihat di lampiran izin si pengolah atau si pemanfaat limbah B3. Jadi kita bisa tahu nih limbah kita diapain oleh mereka gitu. Ya, gitu ya. Ini juga pertanyaannya, ini saya masih juga bingung nih. Jarak pembuangan B3 dengan lokasi perusahaan itu berapa meter atau berapa jauh? Ini mungkin pembuangan B3 TPS-nya atau penyimpanan TPS-nya atau seperti apa nih menurut Bu Gusti nih? Pak Yeri bertanya nih. Oke, Jarak pembuangan B3 katanya. Oke, terima kasih Pak Yeri untuk pertanyaannya. Jadi ya selama saya bekerja di bidang lingkungan itu saya pernah mendapatkan sosialisasi juga kalau jarak antara TPS dengan perusahaan itu emang harus ada jaraknya. Di mana itu tadi kuncinya tidak ada berapa sejauh mana, yang penting antara lokasi pabrik dengan lokasi TPS itu jauh dari bencana, terutama di lokasi TPS ya. Misalkan kebanjirannya di pintu depan, di pos depan. Kalau TPS-nya ada di pos depan, ya TPS-nya limbahnya kena hujan kan gitu. Jadi jaraknya kalau bisa ya jangan terlalu jauh, jangan juga terlalu dekat dengan si pabriknya, karena di peraturan juga tidak dijelaskan berapa meter jaraknya. Di peraturan itu hanya dijelaskan lokasi penyimpanan B3 harus jauh dari bencana banjir. Gitu aja sih, dan bencana alam lainnya gitu, Pak. Oke, jadi difokuskan adalah jarak kalau terjadi bencana alam gitu ya, sama pengaruhnya ke lingkungan. Oke, lanjut lagi. Ini juga menarik nih pertanyaannya dari Pak siapa tadi ya? Oke, mana tadi ya? Sebentar. Oke, yang ini aja. eh Nih Pak Ferry nih menarik nih. Apa yang harus dilakukan ketika terjadi kebocoran atau tumpahan limbah B3 untuk mengurangi risiko kontaminasi dan kerusakan lingkungan? Nah, ini mungkin dikasih contoh nih Bu. Ini limbah apa nih? Misalkan limbah solar di dalam tangki itu mengurangi kebocoran kayak gimana? Atau limbah bukan solar sih apa? Pokoknya limbah dari bahan kimia ya. Nah, itu. Atau di dalam drum kayak gitu. Kayak gimana Bu? Ininya pengendaliannya. Silakan. Kalau Oke. terjadi. Untuk kalau misalkan limbah yang kita simpan terjadi kebocoran, misalnya limbah bahan kimia ya, misalnya kayak larutan H2S atau larutan kimia lainnya simpan dalam drum, ternyata drumnya pengikisan terus bocor, ya kita mau nggak mau harus menyiapkan secondary containment atau bak penampungan di bawah penyimpanan. Makanya di dalam blok-blok TPS itu di depannya itu harus dilakukan adanya saluran ceceran gitu. Jadi antisipasi itu kalau misalkan ada kebocoran, ya limbahnya langsung masuk ke saluran ceceran itu gitu. Atau misalnya drumnya tidak mampu nih meluap gitu ya, mau nggak mau kita harus siapkan bak kontrolnya lebih gede dibanding tampungannya, kan ada hitungannya ya, harus 110% dari luas drum yang kita simpan, luasan untuk sekundarinya. Oke, jadi kita harus ukur berapa kapasitas dari si drum itu, apakah ketika terjadi kebocoran bisa nggak secondary containment menampungnya gitu ya Bu ya? Iya Oke, benar Pak. ya oke lanjut lagi. Berapakah ukuran standar area khusus pembuangan limbah B3? Standar area khusus pembuangan limbah B3. Mungkin gimana cara membuat ukuran yang standar untuk ruangan ataupun area untuk limbah B3, Bu? Silakan. Oh, Cara oke. gitu. Oke, terima kasih. Sebenarnya cara mengidentifikasi kita butuh ruangan yang seluas apa, yang segede apa. Nah, itu sudah saya jelaskan tadi ya di slide pertama, bahwa luasan TPS limbah B3 itu harus disesuaikan dengan jumlah atau kuantiti limbah yang dihasilkan gitu. Misalnya di perusahaan Bapak dan Ibu semua, limbah yang dihasilkan satu harinya itu ada 900 liter oli bekas misalnya. Terus 3 ton limbah reject berupa obat-obatan yang kadaluarsa misalnya gitu kan, berarti harus tempatnya itu harus blok-blok penyimpanan juga harus memadai gitu, jangan sampai limbah yang disimpan overload atau tidak tersimpan di dalam bloknya. Untuk bangunan sendiri sudah saya jelaskan ya, harus bangunan yang kokoh, tahan terhadap bahaya api, terus pastikan jarak tinggi bangunan dengan orang itu
harus sepadan gitu. Maksudnya orang yang masuk tidak terlalu mentok dengan TPS-nya gitu ya. Jadi jarak atapnya juga harus diperhatikan, ketinggian atapnya. Jadi semua bangunan itu kita sesuaikan dengan jumlah limbah yang kita hasilkan. Makanya diperlukan dulu analisa kuantiti limbah yang dihasilkan. Nah, itu kebanyakan perusahaan-perusahaan itu analisa limbahnya oke, awal dibikin perusahaannya misalnya limbahnya kayaknya nggak terlalu banyak, tapi setelah beroperasi ternyata membludak. Nah, itu baru harus adanya revisi atau renov bangunan dari TPS-nya sendiri gitu. Oke, gitu ya Pak Ferry ya. Jadi harus ada analisa dulu terkait dengan kuantiti limbah B3 yang akan kita hasilkan, barulah kita bisa menghitung luasan untuk penyimpanan limbah B3-nya gitu. Oke, saya buka sesi kedua, Bapak Ibu semua boleh raise hand ya. Nanti saya akan berikan kesempatan untuk berbicara langsung dengan narasumber kita. Silakan Bapak Ibu semua raise hand, klik raise hand yang ada di layar monitor atau di HP-nya masing-masing. Oke, saya buka kesempatan buat Nefri Berti Tombokan SH. Silakan. Satu dulu. Silakan. Selamat siang. Ya, dari mana, Pak? Ya, saya Nefri Berti Tombokan dari PT Paros Indonesia. Ingin menanyakan satu, jika tadi disampaikan tentang luas area TPS limbah B3 itu harus sesuai apa yang tadi disampaikan. Namun permasalahannya adalah jika limbah B3 tersebut atau TPS B3 tersebut terbatas. Sedangkan ada beberapa lokasi, contoh kalau di tempat kami ada 2, tidak sesuai dengan apa yang disampaikan tadi. Bagaimana, apakah itu benar atau tidak? Yang kedua, untuk kewenangan pengurusan limbah B3 tersebut, apakah menjadi tanggung jawab dari departemen mana? Itu saja. Apakah warehouse, teknik, atau departemen lainnya? Terima kasih. Oke. Jadi ada 2 pertanyaan ya. Kalau area untuk penyimpanan limbah B3 itu terbatas di perusahaan tersebut, solusinya kayak gimana? Yang kedua, divisi atau departemen yang ngurusin limbah B3 itu punyanya siapa yang tanggung jawab? Nah, ini problem di internal perusahaan sebenarnya. Silakan, Bu. Oke, terima kasih Pak Nefri untuk pertanyaannya. Pak izin menjawab pertanyaan Bapak yang pertama. Kalau misalkan di tempat Bapak bekerja ada 2 TPS, ya itu tidak masalah ya Pak. Ya pastikan dua-duanya sudah memiliki rincian teknis penyimpanan yang diintegrasi dengan persetujuan lingkungan. Sudah masuk belum Pak? Dua-dua TPS ini ke dalam persetujuan lingkungan ini gitu ya. Terus sudah mempunyai perteknya masing-masing ya Pak, gitu. Jadi perteknya harus masing-masing. Nah, terus jika misalkan tempat penyimpanannya kecil tapi limbah dihasilkannya banyak, kita udah kepalang tanggung nih bangun TPS. Gimana solusinya? Berarti pengangkutannya harus lebih sering Pak Nefri. Di tempat Pak Nefri nih misalnya yang tadinya pengangkutan limbah B3 sebulan sekali, itu harus dilakukan seminggu sekali, harus ngangkut gitu ya, biar tidak over penyimpanan di TPS-nya gitu. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana siapa yang berwenang untuk mengurusinya? Itu balik lagi ke manajemen perusahaannya Pak Nefri. Diputuskan aja Pak. Misalkan areanya TPS itu menjadi wewenangnya GA, ya silakan berarti GA yang mengurusi area kewenangannya ada di warehouse. Ya berarti warehouse yang mengurusi gitu ya. Terus ada di mana lagi SAE misalnya. Oh silakan SAE yang ngurusin. Pastikan aja ada PAC-nya yang mengurusi dan pastikan PAC yang mengurusinya itu sudah memiliki sertifikat kompetensi di bidang limbah B3 Pak, agar tidak salah pengerjaan dan salah persepsinya. Seperti itu Pak Nefri. Oke, jadi gitu ya Pak ya. Jadi kalau siapa yang tanggung jawab, divisi siapa yang tanggung jawab itu di internal perusahaan Bapak yang memutuskan. Intinya kayak gitu. Yang pasti orang yang bertanggung jawab diberikan mandat itu harus punya kompetensi di bidang limbah B3. Oke, Pak Ipan Prasetyo, silakan. Dari mana Pak Ipan? Halo, selamat sore. Sore, silakan. Salam dari Bekasi. Hmm?
Saya ingin bertanya terkait tempat penyimpanan di limbah B3 dan juga mungkin ada hubungannya sama tempat sebelum pembuangan gitu ya, kayak chemical store. Adakah spesifikasi khusus yang mengatur seperti berapa suhu yang diperbolehkan atau maksimal dan minimalnya berapa di TPS ataupun di chemical store sebelum si limbah tersebut dibuang? Kemudian yang kedua untuk kalau di tempat kerja saya itu kan ada tong kayak sampah khusus B3 padat dan juga cair ya. Apakah ada spesifikasi khusus atau istilahnya kayak apa kita bisa membuat sendiri tong limbah B3 tersebut? Karena di tempat saya itu yang saya tahu itu tong yang kita dapat itu adalah impor dari luar negeri dan harganya cukup mahal ya. Tapi di sisi lain after sales-nya itu kurang. Jadi ketika ada kerusakan kita tidak punya spare part-nya gitu. Mungkin itu, terima kasih. Oke, dari Pak Ipan ya. Jadi katanya chemical store ya, chemical store itu kira-kira suhunya berapa derajat tuh untuk penyimpanannya sebelum masuk ke tempat TPS. Lalu katanya tadi untuk penampungan ya limbah B3 padat sama cair boleh nggak kita modifikasi atau beli sendiri di lokal daripada diimpor dari luar ya. Silakan Bu Gusti. Oke, terima kasih Pak Ipan atas pertanyaannya. Untuk yang pertama-pertama Pak, suhu berapa? Nah itu kan lihat dari Pak karakteristik limbah yang disimpan tuh ada, Mas, kapan dia akan bereaksi. Nah itu lihat Pak di lampiran permen Halaka nomor 6 tahun 2021. Coba Bapak beli buka-buka lagi, saya juga nggak paham untuk berapa suhu derajatnya, panasnya karena berbeda-beda Pak setiap karakteristik. Contohnya kayak mudah menyala, itu suhu di atas 90 derajat dia sudah melepaskan senyawanya gitu ya. Jadi memang harus pasang pengendalian suhu di dalam TPS untuk mengetahui berapa sih suhu panas di dalam TPS ini gitu ya. Terus untuk chemical store itu juga sama Pak, ada aturannya mungkin di Permenaker nomor 186 atau 99 itu mengenai kimia di tempat kerja, juga dilihat lagi tata cara storage-nya gitu ya seperti apa. Terus pertanyaan yang kedua itu mengenai kalau kita beli wadah, boleh nggak sih Delka? Sebenarnya di peraturan mengenai penyimpanan limbah B3 itu tidak diatur Pak. Kita harus desain penyimpanannya tuh harus bahannya metal misalnya, bahannya harus dari kardus atau cukup dengan ember bekas. Nah itu balikin lagi Pak ke kebutuhannya masing-masing gitu. Yang penting di situ state-nya bahan itu tidak bereaksi terhadap limbah yang disimpan. Contohnya misalnya ceceran kaleng kaleng cat disimpan di dalam drum 200 liter kapasitasnya, itu boleh-boleh saja gitu ya, tidak masalah. Terus misalkan bahan kimia cairan misalnya benzen atau cairan apalagi asam sulfat itu disimpan di dalam jumbo bag, tidak bisa karena cairan kan, mungkin sifatnya cairan yang di dalam disimpan dalam jumbo bag itu tidak bisa Pak. Cairan itu harus disimpan di dalam drum atau ABC gitu ya. Jadi disesuaikan lagi Pak dengan karakteristiknya. Boleh nggak beli dari lokal? Silahkan, boleh Pak gitu. Kalau misalkan spare partnya harus susah, ya kenapa kita nggak beli lokal juga? Toh juga kan nanti kemasan itu akan kita serahkan ke pengolah gitu kan. Tidak mungkin dibalikan lagi dari pengolah ke kita gitu. Jarang sih Pak yang kayak gitu ya. Jadi disahkan aja Pak untuk beli di lokal. Di pinggiran itu juga banyak Pak yang menjual wadah-wadah drum, tapi disesuaikan lagi dengan jenis limbah yang dihasilkan. Jangan sampai kemasannya dengan limbah disimpan dia menimbulkan reaksi seperti itu. Oke, ya menyesuaikan itu jangan sampai terjadi kebocoran ya, maksudnya gitu ya teman-teman semua ya. Oke, Sahril Budi, silakan dari mana Pak? Sahril Budi, di unmute dulu, silakan dari mana? Halo? Ya, silakan Pak. Halo, Assalamualaikum. Salam, silakan Pak. Saya Sahril Budi, Bu, dari Bekasi, Bu. Bu, saya di proyek kami ini sudah ada tempat B3-nya ya. Ada namanya tempat penyimpanan B3. Dan posisinya sedang diurus sih ininya, apa namanya, rinteknya sedang diurus. Dan itu sebenarnya masa pengurusannya itu berapa hari kerja ya? Kok udah hampir 3 bulan ini kok belum jadi-jadi ya?
Begitu Ibu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke. Oke. Prakteknya, silakan Bu Gusti, pengalamannya ngurus izin itu berapa lama? Apakah ada sesuatu yang harus kita lalui dulu di belakang layar? Nah, mungkin Ibu Gusti bisa sharing ya, silakan Bu. Oke, terima kasih Pak Sahril Budi untuk pertanyaannya Pak. Bapak, saya mau tanya dulu jenis industrinya Bapak apa? Kalau misalkan Bapak PMA itu di luar kawasan ya Pak, kalau Bapak PMA di luar kawasan itu kan harus izinnya ke Kementerian Lingkungan Hidup langsung. Kalau Bapak PMDN dengan PMDN itu di Dinas Lingkungan Hidup. Kalau misalkan Bapak masuk ke dalam suatu kawasan industri, misalkan kalau industri Lipo, Jababeka, ya Pak, atau kawasan industri misalnya Karawang, itu Bapak koordinasinya dengan pihak kawasan. Karena sekarang pengurusan persetujuan teknis, penyimpanan itu dikembalikan ke wilayahnya masing-masing tergantung sektor usahanya. Berapa lama? Pengalaman saya mengurus itu bisa sampai tahunan, ada yang sampai bulanan, Pak. 3 bulan itu belum keluar itu mungkin masih dalam tahap administrasi, Pak. Jadi Bapak harus sering-sering follow up ke yang ngurusinnya gitu. Kalau bisa Bapak ngurus sendiri ya Bapak harus banyak silaturahmi ke bagian yang ngurusinnya, Pak, gitu. Mungkin Bapak kurang adanya komunikasi gitu. Biasanya orang kalau udah ngurus nggak di follow up ya dia lupa perusahaan apa ini gitu ya, Pak. Mungkin bisa dicoba, Pak. Oke, ini kata-kata silaturahmi ini harus dikasih tanda kutip nih ya. Jadi teman-teman semua paham ya maksudnya ya. Jadi harus sering-sering silaturahmi ya. Jadi jangan kasih dokumen aja terus ditinggal, nggak akan kelar-kelar tuh ya. Bahkan ditaruh aja tuh di sana gitu ya, nggak diurus. Apalagi kalau mau dipercepat, usahakan jangan ngurus sendiri, cari konsultan yang lebih dekat sama si yang ngurusin itu gitu loh. Misalkan orang LH ya, siapa konsultan yang dekat dengan orang LH gitu. Gitu ya Bu Gusti ya. Jadi aksesnya bisa jalan tol gitu ya daripada lewat jalan lokal. Oke, lanjut. Pak Syahril Budi, ya sudah tadi ya. Rina Fatmawati, silakan. Rina Fatmawati. Ya, makasih. Makasih. Oh, saya mau bertanya. Tadi sudah sempat dijawab sih sama Bu Gusti ya, terkait dengan kalau perusahaan kita berada di dalam kawasan ya. Jadi kalau memang kalau kita berada dalam kawasan, berarti kan memang harusnya kita berkoordinasi dengan pihak kawasan ya untuk pengurusan rintek ya. Iya, Tadi benar, Bu. koreksi saya jika salah. Jadi memang bukan responsibility kita ya untuk pengurusan ya Bu ya. Bukan, Bu. Kadang kalau misalkan Ibu Rina perusahaan ada dalam kawasan pun kita tidak bisa jalan sendiri, Bu. Si pihak perusahaannya itu biasanya dari pihak kawasan sudah menunjuk konsultan yang berkanan dengan si kawasan itu sendiri. Jadi Bu Rina jalan pertama saya sarankan Ibu datang ke customer service kawasan Ibu Rina bekerja, minta kontak dari masing-masing konsultan, nanti Ibu pitching mana yang sesuai dengan budget perusahaan Ibu, nanti bisa Ibu pastikan konsultan yang Ibu pilih itu sudah menjadi rekanan kawasan dan pengalaman pengurusannya juga sudah banyak, Bu, karena banyak konsultan-konsultan yang mengaku saya rekanan dengan kawasan ini, tapi emang belum terdaftar. Ibu harus konfirmasi lagi ke kawasannya, Bu, karena takutnya malah Ibu yang dirugikan secara waktu, secara biaya, karena pengurusan rincian teknis penyimpanan B3 disatukan dengan persetujuan lingkungan itu harganya bervariatif tergantung dari konsultannya masing-masing. Gitu. Jadi kalau ini mungkin sedikit mau saya bertanya lagi ya Bu ya. Terima kasih Bu. Kalau kita berada di kawasan ya, dulu kita kan berada di kawasan, kemudian dan kebetulan gedung kita itu berada dengan satu gedung building dengan tenan yang lain gitu ya. Dengan tenan lain, jadi kita ngambil cuma satu lantai aja gitu ya dari sekian lantai, 7 lantai. Dulu itu kita dapat informasi dari Departemen Lingkungan itu memang untuk izin lingkungan pun kita tidak perlu lagi gitu ya, karena kita berada di dalam satu gedung yang dikelola oleh kawasan, sehingga kita memang tidak ada izin lingkungan juga. Jadi setiap laporan pun semester itu kan kita kasih ke tenant, ke landlordnya gitu ya. Kemudian begitu juga untuk izin TPS pun kita tidak ada gitu ya. Jadi kalau sekarang kita untuk mengurus rintek nih Bu, ngurus rintek kalau kita berkomunikasi dengan landlordnya, pada dasarnya rintek ini sendiri nanti dokumennya itu dokumen kita atau dokumen kawasan ya Bu? Karena saya dapat informasi dari salah satu konsultan yang kita coba tanyakan, beliau bilang karena Ibu tuh berada dalam satu gedung yang dihandle oleh landlord,
nanti ibu mengurus Rintek itu namanya adalah nama dari pemilik landlordnya, Bu. Jadi sebenarnya memang ibu tidak punya responsibility untuk mengurus Rinteknya gitu loh. Mohon pencerahannya, Bu. Oke, Bu Rina, memang benar Bu yang dikatakan Bu Rina. Jadi kalau kita misalnya nih dalam satu gedung tapi banyak tenan-tenan gitu ya. Nah, Ibu minta ke ownernya aja yang ngurus gitu Bu, maksudnya. Tapi kalau misalkan Ibu mau ngurus sendiri ya silahkan gitu kan ya. Tapi ya ke zaman sekarang ngurus itu banyak lika-likunya Bu. Jadi banyak konsultan yang bilang, oh ini nggak perlu, oh ini nggak perlu. Nah itu Bu pastikan lagi tuh omongan antara konsultan dengan kawasan itu harus klop. Karena gimana pun kalau kita di dalam kawasan itu semua berpatokan ke kawasan Bu. Gitu. Jadi nggak bisa percaya konsultannya gitu. Kita harus datangin juga ke kawasannya gitu. Minta surat tertulis dari kawasannya harus seperti apa. Apakah harus perusahaan Ibu aja yang ngurus rinteknya atau mungkin semua tenan ngurus atau pakai atas nama satu gedung saja? Ya itu balik lagi ke kawasan. Tapi yang saya pernah pengalaman ngurusin sih itu biasa di satu gedung aja Bu. Itu atas nama si ownernya siapa gitu. Walaupun nanti di dalamnya itu di state pemiliknya itu siapa aja gitu yang masih aktif di tenan tersebut gitu Bu Rina. Oke, ini menarik banget nih ya. Banyak banget pertanyaan terkait dengan pelaporan dan perizinan dari Pertek ya, persyaratan teknis ya Bu ya, Iya terkait benar. 5B3. Mungkin nanti Pak Arief dijadwalkan kembali kepada konsultan kita Ibu Gusti untuk sharing lagi di sesi berikutnya. Karena nih Siap. banyak banget nih pertanyaan, ada 27 pertanyaan dan yang raisen juga banyak tadi ya. Tapi waktu kita sangat sedikit sekali nih buat teman-teman semua ya. Nanti mungkin disambung lagi ya, mungkin judulnya mungkin perizinan limbah B3 gitu ya, atau pelaporan limbah B3. Nah, prosesnya seperti apa? Mungkin next sharing session berikutnya. Oke, sudah pukul 3, saya kembalikan lagi ke Pak Arif. Silakan Pak Arif. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Ibu Gusti dan juga Pak Denny. Luar biasa antusias dari teman-teman semuanya. Nanti kita agendakan kembali akan bertemu langsung juga dengan Ibu Gusti secara online di webinar kolega. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita dengarkan closing statement untuk materi kita hari ini. Kepada Ibu Gusti, dipersilahkan. Oke, terima kasih atas Pak Arief dan Pak Denny dari Mediatama Milea Kolega untuk memberi kesempatan kepada saya mengisi webinar siang hari ini. Saya berpesan kepada teman-teman semua sebagai praktisi SAE yang baru berterjun di bidang SAE dan lingkungan, itu dalam penyimpanan limbah B3 pastikan kita harus compliance di dalam perusahaannya. Jika teman-teman semua bingung, bisa tanya ke melalui kontak saya boleh atau melalui pihak kawasan ya kalau misalkan perusahaan kawasan atau melalui dinas atau kementerian karena sekarang banyak komunikasinya dan pastikan kembali penyimpanan limbah B3 di sebuah perusahaan Bapak dan Ibu kerja sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terima kasih, sampai ketemu lagi di next materi kolega Mediatama dengan materi-materi lainnya di bidang lingkungan dan K3. Salam safety dan lingkungan selalu. Baik, terima kasih Ibu Gusti. Terima kasih juga teman-teman semuanya sudah hadir di webinar kolega pada kesempatan siang hari ini. Dan pastikan juga teman-teman sudah mengisi absensi ya, yang sudah diberikan di kolom chat dan juga join ke dalam grup Telegram kolega Mediatama untuk mendapatkan info cepat link registrasi webinar setiap Sabtu. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Seperti janji kami di awal, jangan dulu kemana-mana teman-teman dan juga Ibu Gusti. Kami akan memberikan satu buah door prize untuk teman-teman semua yang hadir. Door prize-nya adalah sertifikasi auditor SMK3. Persyaratannya adalah wajib sudah pernah mengikuti ahli K3 umum terlebih dahulu. Kita putarkan. Oke. Selamat kepada Ibu Vera Widiawati, apakah ada? Oke, tidak tidak ada. Ini Ibu Vera Yuniarti ya, beda. Oke, kita putarkan sekali lagi. Yang ada langsung klik raise hand ya. Selamat kepada Fazrin JM. Apakah ada? Oke, ada. Selamat kepada Fajrin JM mendapatkan satu buah door prize sertifikasi auditor SMK3 persembahan dari Mediatama Academy, dan persyaratannya adalah wajib sudah pernah mengikuti sertifikasi ahli K3 umum. Nanti akan langsung dihubungi setelah webinar ini selesai. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Ibu Gusti, terima kasih juga Pak Denny. Kita akan kembali lagi di Sabtu depan. Pastikan teman-teman join lagi ya
Dan jangan lupa untuk gabung ke Telegram Kolega Media Tama. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Saya Arif Purwadana. Saya Denny. Saya Gusti. Ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, Bu Gusti, Pak Denny. Ya, Pak Denny, Pak Arif izin